Gadis ini, yang tadinya baik-baik saja, tiba-tiba menjadi terbalik karena kedatangan seorang pria tampan. Dia muncul tanpa peringatan, namun bagaikan angin kencang yang menerbangkan semua hal yang selama ini disembunyikannya. Semua batasan usia, status, dan bahkan masa lalu didorong mundur oleh perasaan yang telah lama tertidur itu. Tapi kali ini, akankah hatinya maju, atau sekali lagi mundur karena rasa mindernya sendiri? Gadis itu adalah Doan Dit KH, kepala pemasaran yang terkenal. Dia selalu dihormati oleh rekan-rekan kerjanya sebagai dewi yang tak bisa didekati, berkat bakatnya yang luar biasa dan aura yang sangat menawan. Setelah hari-hari yang sibuk dengan pekerjaan, akhirnya gadis itu berhasil mendapatkan beberapa jam bebas tepat di hari ulang tahunnya. Pacarnya, Elie Ter Chehalam, dengan megah mengumumkan akan merayakan ulang tahun kekasihnya, membuat Doan Dit KHT sangat bersemangat. Untuk membalas ketulusan hati itu, dia meminta sahabatnya, TNNH Ten Hian, untuk membelikannya setelan jas yang elegan sebagai hadiah untuk kekasihnya. Meskipun tidak mengerti apa yang menarik dari setelan jas selain membuat pria terlihat seperti CEO, NH Ten Hian tetap melakukannya tanpa ragu. Semakin dekat dengan waktu janji temu, Dit KH semakin masuk ke mode persiapan seperti akan pergi berperang. Dia bahkan menyiapkan sepasang sepatu hak tinggi yang baru. Namun hidup suka menguji manusia. Di bandara tempat dia datang untuk menjemput kekasihnya, sebuah insiden kecil terjadi. Saat sedang sibuk menelepon dan terburu-buru melangkah, dia tidak sengaja menjatuhkan lipstiknya. Lipstik itu secara kebetulan jatuh tepat di depan Taek Kwang Tai, seorang pria yang baru saja turun dari pesawat. Dia berniat mengambilnya untuk dikembalikan, tetapi sebelum sempat mengatakan apa-apa, sang sopir dengan tergesa-gesa menariknya pergi. Tidak ingin ketinggalan mobil jemputan, Taek Kwang Tai juga dengan cepat beranjak. Sayangnya, pertemuan impian Doan Dit KH dengan pacarnya berakhir bahkan sebelum sempat dimulai. Elie Ter Chehalam tiba-tiba mengumumkan bahwa karena orang tuanya mendadak datang berkunjung ke Beijing, dia terpaksa membatalkan penerbangannya ke Shanghai. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan hanyalah mengirimkan ucapan selamat ulang tahun melalui telepon. Menerima telepon yang seharusnya membuat hati berdebar, Doan Dit KH justru merasa tenggorokannya tercekat dan air mata siap mengalir. Tidak tahu kemana harus melampiaskan kesedihannya, dia hanya bisa bersembunyi di dalam mobilnya dan menangis dalam diam. Setelah membasuh perasaannya dengan tangisan, Doan Dit KH mengemudikan mobilnya ke toko serba ada terdekat untuk mengisi energi dengan semangkuk mie. Anehnya, di sana dia secara kebetulan bertemu dengan Taek Kwang Tai. Menyadari bahwa itu adalah gadis yang hampir dia berikan barang, tetapi tidak sempat, dia berniat melangkah untuk mengembalikannya, namun sekali lagi gadis itu sibuk menerima telepon. Dari potongan percakapan yang samar-samar terdengar, Taek Kwang Tai samar-samar menyadari bahwa gadis di depannya sepertinya sedang patah hati, tetapi mencoba menyembunyikannya dengan lapisan luar yang kuat. Sementara itu, Doan Dit KH, karena tidak ingin ayahnya khawatir, mengatakan bahwa dia sedang makan malam di luar bersama kekasihnya. Tepat pada saat ini, baterai ponselnya habis, dan tidak ada pilihan lain, dia meminjam ponsel Taek Kwang Tai untuk melanjutkan panggilan dengan ayahnya. Melihat Doan Dit KH yang rapuh dan sopan serta berusaha mempertahankan citranya, Taek Kwang Tai sedikit goyah. Melihat wajahnya yang agak pucat, dia segera mengambil kaleng koka terakhir yang tersisa dan memberikannya padanya. Untuk menunjukkan rasa terima kasih, Doan Dit KH mengeluarkan sebotol parfum mungil, produk baru dari perusahaannya, sebagai hadiah balasan yang elegan. Dalam momen yang langka penuh tekad, Taek Kwang Tai memberanikan diri untuk meminta nomor telepon gadis itu, tetapi Dit KH menolaknya dengan halus. Baru kembali dari Inggris, Taek Kwang Tai saat ini tinggal di rumah sahabatnya, TRN NC Sam. Tepat saat dia kembali, NC Sam sedang melakukan panggilan video dengan pacarnya. Pacar NC Sam memiliki radar asmara yang sangat sensitif. Hanya dengan melirik sekilas layar, dia langsung mendeteksi makhluk tampan tingkat tinggi. Dia dengan gembira mengusulkan untuk menjodohkan pria itu dengan sahabatnya yang sudah lama melajang. Sesampainya di rumah, karena tidak ingin orang tuanya khawatir melihat ulang tahunnya menjadi pertemuan sendirian, Doan Dit KH langsung berakting dengan memulas perona pipi tebal seolah-olah baru kembali dari kencan romantis. Namun, penampilannya belum sempat dinilai, sudah ketahuan oleh para juri di rumah. Ketika Elie Ter Chehalam tidak bisa menghubungi Dit KH, dia langsung menelepon untuk melapor dan mengirimkan buket mawar merah segar ke rumahnya. Ayah Dit KH, yang selalu menghargai karir keuangan calon menantunya, langsung menunjukkan kepuasan. Dia tidak segan-segan membela Elie Ter Chehalam, bahkan berbalik menyalahkan putrinya yang terlalu banyak berpikir. Sementara ayahnya telah menyerahkan hatinya kepada calon menantu yang berpotensi finansial, ibu dan adiknya, Doan Debak, jauh lebih peka. Mengetahui kakaknya alergi terhadap serbuk sari, Debak segera mengambil buket bunga itu untuk dibuang. Meskipun kekasihnya tidak hadir di hari ulang tahunnya, Doan Dit KH tidak sepenuhnya sendirian karena dia memiliki seorang adik laki-laki yang seperti pemanas bergerak di rumah. Doan Debak diam-diam memasukkan kaleng koka ke dalam lemari es mini di kamar kakaknya. Lebih dari itu, dia juga menulis secari kertas kecil lalu dengan hati-hati menyelipkannya di pintu kamar,
hanya agar kakaknya tidak sengaja melihat dan terkejut. Ketika membuka lemari dan menemukan hadiah kecil yang tersembunyi itu, Doan Ditkha tidak bisa menahan tawa. Keesokan harinya, Doan Ditkha harus bergegas ke kantor untuk menangani masalah di mana duta merek mereka tiba-tiba mengumumkan sedang hamil. Namun, masalah tidak datang sendirian. Di tempat parkir, karena kurang fokus, mobilnya secara tidak sengaja mencium bagian belakang mobil TRN MCSM. Menyadari kesalahannya, Ditkha meninggalkan kartu nama beserta pesan untuk menghubunginya setelah jam kerja. Mungkin takdir sedang diam-diam memainkan langkah kejutan lainnya. Tak lama kemudian, begitu tiba di tempat parkir, Taek Kwang Tai melihat sosok familiar yang baru saja pergi. Matanya berbinar seperti lampu depan, dia segera mengambil kesempatan untuk bertemu dengannya lagi. Mengetahui bahwa TRN MCSM adalah pemilik mobil, Taek Kwang Tai dengan cepat meminjam kartu nama yang ditinggalkan gadis itu. Sambil memegang kartu nama dengan nama gadis itu, dia tersenyum bahagia, seolah momen ini meyakinkan hatinya untuk tetap berada di tempat ini. Tidak lama setelah itu, Taek Kwang Tai bergabung dengan sebuah perusahaan produksi film animasi terkemuka. Di sana, dia bekerja di bawah pimpinan TRN Gia, yang berperan sebagai sutradara sekaligus desainer utama dan menjadi rekan kerja satu perusahaan dengan TRN MCSM. Malam itu, TRN MCSM mengumpulkan seluruh keberanian dan tabungan sebulan penuh untuk mempersiapkan lamaran. Namun, hidup tidak seperti mimpi. Dia dikirim kembali ke zona pertemanan oleh pacarnya dalam penolakan yang halus. Di tengah suasana canggung itu, Doan Ditkha, yang tadinya berencana menemui dia untuk membicarakan tabrakan mobil pagi tadi, secara tidak sengaja menjadi penonton dadakan yang menyaksikan seluruh adegan lamaran yang gagal di lokasi. Di sana, dia juga kembali bertemu dengan Taek Kwang Tai. TRN MCSM, dalam keadaan hatinya yang baru saja hancur, mulai melampiaskan kepahitan dengan menyerang semua kaum hawa. Duduk di sampingnya, Doan Ditkha mendengarkan dan merasa kesal, tidak bisa mengabaikan komentar pria ini. Dia langsung berdiri dan membalasnya dengan adu argumen. Hasilnya, Doan Ditkha menang, tetapi dia juga membuat dirinya sendiri mabuk. Keesokan paginya, dia terbangun di kamar hotel yang asing, dengan pakaian berserakan di sekelilingnya seperti medan perang. Pemandangan di depannya hampir membuatnya berteriak. Dia dengan hati-hati membereskan barang-barangnya dan meninggalkan tempat kejadian. Saat pergi ke toko serba ada untuk membeli sesuatu untuk mengisi perutnya, dia tidak menyangka akan secara tidak sengaja bertemu dengan TNNH Ten Hien. Pada saat itu, di ponsel Doan Ditkha muncul undangan pertemanan WeChat dari Taek Kwang Tai. Meskipun belum diterima, dia dengan cepat menemukan alamat kantor Doan Ditkha. Sementara itu, TRN Gia dengan gembira merekam adegan Doan Ditkha yang mabuk malam sebelumnya dan dengan murah hati membagikannya ke seluruh kantor. Menyaksikan pemandangan itu, Taek Kwang Tai meminta TRN Gia untuk menghapus video tersebut. Tapi hidup tidak semudah menekan tombol delete. TRN Gia memberikan syarat bahwa jika dia ingin melindungi citra sang pujaan hati, Taek Kwang Tai harus ikut membantu menyelesaikan tumpukan pekerjaan yang tertunda. Tanpa ragu, Taek Kwang Tai menerima tawaran itu karena baginya, pekerjaan rumit ini tidak seberapa jika imbalannya adalah ketenangan bagi seorang gadis. Di sisi lain, keluarga Doan Ditkha adalah keluarga hasil pernikahan kedua. Bibilan, istri baru ayahnya, adalah ibu kandung Taek Kwang Tai. Suatu hari, Bibilan dengan gembira mengumumkan bahwa putranya, LC akan segera kembali dari luar negeri. Ibu dan anak itu segera pergi ke supermarket untuk membeli berbagai macam bahan makanan untuk persiapan. Doan Ditkha sama sekali tidak curiga. Dia sama sekali tidak tahu bahwa nama LC yang terdengar polos itu sebenarnya adalah Taek Kwang Tai. Malam itu, keluarga berkumpul bersama dalam suasana yang hangat dan bahagia, kecuali Doan Ditkha. Setelah makan, dia segera mencari alasan untuk mengantar Taek Kwang Tai, tetapi sebenarnya adalah untuk mengajaknya keluar dan bertanya tentang ciuman malam sebelumnya. Dengan wajah nakal, Taek Kwang Tai tidak menyembunyikan leluconnya yang membuat Doan Ditkha tersipu. Sebenarnya, selain dia yang berubah menjadi mesin minum bir dan mengoceh beberapa patah kata, tidak ada hal lain yang melewati batas. Kedua orang itu berjalan sambil berbincang-bincang dengan riang, dan pada saat itu, sepasang mata lain diam-diam menyaksikan pemandangan itu, yaitu Elliot TRC Halam. Ternyata, setelah melewatkan ulang tahun yang membuat Doan Ditkha kecewa, Elliot TRC Halam dengan cepat mengambil penerbangan dari Beijing ke Shanghai untuk memberikan kejutan. Kali ini, dia tidak segan-segan menyiapkan bagasi mobil yang penuh dengan mawar. Sayangnya, ketika melihat Doan Ditkha terus-menerus bersin tak terkendali, dia masih tidak menyadari bahwa gadis itu alergi serbuk sari. Sebaliknya, Elliot TRC Halam dengan bangga mengira dia telah memilih hadiah yang tepat karena sekretarisnya berbisik bahwa semua wanita menyukai bunga. Mengetahui pacarnya belum makan malam, dia mengajaknya ke restoran terdekat. Dari kejauhan, Taek Kwang Tai mengikuti bayangan mobil yang perlahan menghilang, matanya sedikit redup dan tiba-tiba ada kesedihan yang tidak jelas menyebar di hatinya. Malam itu, begitu menginjakan kaki di rumah, Taek Kwang Tai melihat ibunya sedang membersihkan kamarnya dengan teliti. Melihat itu, dia memanfaatkan kesempatan untuk perlahan-lahan mengalihkan pembicaraan ke hubungan antara Doan Ditkha dan Elliot TRC Halam.
Ibunya tidak menyembunyikan bahwa mereka berdua telah bersama selama 4 tahun. Meskipun hubungan mereka adalah hubungan jarak jauh, di mana pertemuan mereka lebih jarang daripada hari libur, hubungan mereka tetap stabil. Selain itu, Elie Tercehalam cukup disukai oleh keluarga luar, dan kedua belah telah merencanakan untuk menikah tahun ini. Mendengar ini, Taek Kwang Tai hanya bisa diam. Hatinya seperti disiram air dingin di tengah musim panas. Setelah ibunya meninggalkan kamar, dia diam-diam menutup pintu lalu bersandar di sana dan tanpa sadar memanggil, "Kakak." Dia teringat pesan ibunya, "Mulai sekarang, di rumah jangan panggil nama gadis itu langsung, panggil Kakak KH." Meskipun secara lahiriah Elie Tercehalam adalah pria sukses dengan kemeja rapi dan kata-kata terukur, di mata orang yang peka, dia tidak lebih dari seorang pria patriarki yang suka memaksakan kehendak. Ketika bersama Doan Dit KH, dia tidak pernah benar-benar peduli dengan perasaannya. Saat mereka makan bersama, dia hanya memesan hidangan yang dia suka tanpa memperhatikan selera Doan Dit KH sama sekali. Dia hanya asyik merayakan kemenangan dalam kasusnya dan memesan 2 porsi set makanan mentah. Karena pekerjaan, Elie Tercehalam harus tinggal di Shanghai untuk sementara waktu. Dia berencana mengajak Doan Dit KH untuk menghadiri upacara pembukaan toko baru dari klien penting. Elie Tercehalam secara terang-terangan meminta Doan Dit KH untuk berpakaian glamor, jangan asal-asalan seperti biasanya. Doan Dit KH merasa tidak senang tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Di kantor, Doan Dit KH sengaja dipersulit oleh atasannya. Hadiah yang menyertai produk masih mencantumkan informasi Elie, duta merek yang lama. Untungnya, Doan Dit KH menyadari kesalahan ini tepat waktu. Dia bergegas menemui atasannya untuk meminta tanda tangan agar percetakan memperbaikinya, tetapi ditolak mentah-mentah. Doan Dit KH terpaksa mengeluarkan uang dari kantongnya sendiri untuk mencetak ulang hadiah-hadiah ini. Tepat pada saat ini, Elie Tercehalam menelepon dan mengatakan bahwa dia ada janji dengan teman-temannya pada pukul 7 malam dan ingin Doan Dit KH ikut. Doan Dit KH menjelaskan bahwa dia harus lembur, tetapi Elie Tercehalam menyindir dan menunjukkan ketidakpuasan. Sore harinya, Doan Dit KH secara kebetulan bertemu dengan Taek Kwang Tai dan TRNN Chesem di lobi perusahaan. Mengetahui Doan Dit KH harus lembur, Taek Kwang Tai, yang sebenarnya sudah ada janji untuk jalan-jalan dengan teman-temannya, memutuskan untuk tinggal dan membantunya. Taek Kwang Tai tiba di depan pintu kantor Doan Dit KH dan melihatnya sedang mendengarkan musik sambil minum anggur dan menari mengikuti irama. Taek Kwang Tai tidak menyangka bahwa lembur juga bisa semenyenangkan itu. Bagi Doan Dit KH, ini mungkin adalah momen di mana waktu terasa berhenti. Tetapi Taek Kwang Tai benar-benar terpesona oleh pesonanya yang menggemaskan. Taek Kwang Tai membuat alasan bahwa dia tidak menyukai tempat-tempat yang bising seperti bar dan hanya ingin mencari tempat yang tenang untuk menikmati segelas anggur. Sebenarnya dia hanya mencari alasan untuk bisa berada di samping Doan Dit KH. Keduanya dengan cepat menyelesaikan pekerjaan mengemas hadiah. Tepat pada saat itu, THM Han, bawahan Doan Dit KH, juga datang ke kantor. Doan Dit KH dengan cepat menyembunyikan Taek Kwang Tai di bawah meja lalu pergi bersama THM Han. Setelah mengantar THM Han, Doan Dit KH buru-buru kembali ke kantor. Dari lantai atas, Taek Kwang Tai tersenyum melihat sosoknya yang tergesa-gesa. Taek Kwang Tai dengan nakal menggoda Doan Dit KH dengan berpura-pura pingsan. Doan Dit KH menyadari lelucon itu dan mengejarnya. Ini adalah momen-momen menyenangkan dan santai yang tidak pernah Doan Dit KH rasakan saat bersama Elie Tercehalam. Taek Kwang Tai mengantar Doan Dit KH pulang. Untuk berterima kasih, Doan Dit KH berjanji akan mengajaknya makan. Taek Kwang Tai segera mengambil kesempatan untuk mengajaknya makan keesokan harinya dan pada saat yang sama mengusulkan untuk pulang kerja bersama mulai sekarang. Begitu sampai di rumah, Doan Dit KH menerima telepon dari Elie Tercehalam. Dia sedang mabuk dan terus-menerus menyalahkan Doan Dit KH karena telah mengabaikannya, membuatnya malu di depan teman-temannya. Doan Dit KH hanya bisa diam dan menahan diri. Dalam hubungan ini, sepertinya dia selalu menjadi orang yang ditinggalkan dan diremehkan. Berbeda dengan Elie Tercehalam, Taek Kwang Tai, sebaliknya, berdedikasi dan penuh perhatian untuk membantu Doan Dit KH lembur. Dia menunda pekerjaannya sendiri. Larut malam, dia masih tekun mengedit desain untuk diserahkan kepada klien keesokan harinya. Direktur KNG berusaha keras untuk mencari keadilan. Dia tahu betul sifat menusuk dari Direktur G, tetapi dengan pengalamannya yang kaya, dia tidak gentar. Direktur G terpaksa menandatangani formulir permintaan pembayaran biaya untuk Doan Dit KH. Saat jam pulang kerja, Doan Dit KH dan Taek Kwang Tai sedang bersiap-siap untuk makan ketika mereka secara kebetulan bertemu dengan Elie Tercehalam. Elie Tercehalam ingin merayakan kemenangannya dalam kasus hukum,
jadi dia mengajak Doan Dit Kha untuk makan malam. Karena sudah ada janji dengan Tae Kwang Tai, tetapi Doan Dit Kha juga tidak ingin menolak Lye-Trc Halam. Menyadari situasi yang canggung, Tae Kwang Tai dengan sigap mengusulkan agar mereka bertiga pergi makan bersama. Lye-Trc Halam merasa tidak enak untuk menolak, jadi dia terpaksa setuju. Selama makan, Tae Kwang Tai sengaja memesan semua hidangan mahal, ingin memberi pelajaran kepada Lye-Trc Halam. Meskipun kesal, Lye-Trc Halam tidak berani menunjukkannya di depan Doan Dit Kha. Melalui makan malam ini, Tae Kwang Tai semakin yakin bahwa Lye-Trc Halam tidak benar-benar mencintai Doan Dit Kha. Sekali lagi, Lye-Trc Halam mengusulkan Doan Dit Kha untuk berhenti dari pekerjaannya dan pindah ke Beijing untuk tinggal bersamanya. Kalimat ini secara tidak sengaja terdengar oleh Tae Kwang Tai, yang melihat reaksi Doan Dit Kha. Tae Kwang Tai tahu bahwa itu bukanlah hal yang diinginkannya. Doan Dit Kha datang ke pesta perayaan 1 bulan anak asistennya yang telah menikah dengan keluarga kaya. Namun, dia terkejut menemukan bahwa kehidupan pernikahan asistennya tidak sebahagia kelihatannya. Ada bekas luka yang mencurigakan di lengannya. Di akhir pesta, Doan Dit Kha juga memergoki suami asistennya sedang memeluk erat wanita lain. Dia diam-diam mengambil foto, tetapi ragu apakah harus memberitahu asistennya atau tidak. Doan Dit Kha menelepon Lye-Trc Halam untuk meminta saran. Tanpa disangka, pria itu dengan terang-terangan mengatakan bahwa semua pria sama saja dan menyuruhnya untuk tidak ikut campur dalam urusan orang lain. Perkataan ini membuat Doan Dit Kha terkejut sekaligus sedih. Tae Kwang Tai dengan sabar menunggu Doan Dit Kha di persimpangan jalan. Tiba-tiba, dia melihat Doan Dit Kha berencana makan mie instan di toko serba ada, lalu dengan cepat maju untuk mencegahnya dan dengan penuh perhatian membawanya makan masakan Jepang. Selama makan, Tae Kwang Tai sangat peka dalam merawat Doan Dit Kha. Melihatnya ragu-ragu saat memesan, dia diam-diam memesan 2 hidangan yang dia sukai. Bahkan dia memutuskan untuk melepaskan hidangan nasi belut favoritnya. Keduanya makan dan mengobrol dengan riang dan santai. Tampaknya suasana hati Doan Dit Kha juga jauh lebih baik, benar-benar berbeda dengan saat dia bersama Lye-Trc Halam. Setelah makan malam, Tae Kwang Tai dengan sopan mengantar Doan Dit Kha pulang. Melihat senyum lebar di bibirnya, Tae Kwang Tai juga merasa sangat puas. Keesokan harinya, Lye-Trc Halam tiba-tiba datang ke rumah Doan Dit Kha. Dia bermaksud mengajaknya menonton film dan secara khusus mengingatkannya untuk berpakaian yang rapi. Lye-Trc Halam juga membawa hadiah untuk keluarga Doan Dit Kha. Tapi sungguh konyol, sepatu yang dia berikan kepada Doan Debat terlalu besar, jauh lebih lebar dari kaki anak itu. Di bioskop, Lye-Trc Halam telah menyiapkan lamaran yang megah untuk Doan Dit Kha, bahkan mengundang rekan-rekan kerjanya untuk menyemangati. Doan Dit Kha melihat Lye-Trc Halam berjalan selangkah demi selangkah ke arahnya, memegang buket mawar. Dia terus-menerus bersin karena alergi serbuk sari, tetapi Lye-Trc Halam sama sekali tidak peduli. Melihat Lye-Trc Halam berlutut di depannya, memegang cincin lamaran, Doan Dit Kha tiba-tiba ragu. Meskipun mereka telah berpacaran selama 1314 hari, Lye-Trc Halam tidak pernah benar-benar peduli padanya. Bahkan fakta bahwa dia alergi serbuk sari pun tidak dia ketahui. Segera, Doan Dit Kha menolak lamaran Lye-Trc Halam. Dia mengembalikan buket mawar itu lalu berbalik dan lari. Namun dia tidak pulang ke rumah melainkan mencari TNN Haten Hien untuk curhat. Di rumah En Haten Hien, Doan Dit Kha menceritakan tentang lamaran Lye-Trc Halam. TNN Haten Hien memahami perasaan temannya yang sedang kacau. Dia juga tahu bahwa hubungan Doan Dit Kha dan Lye-Trc Halam akan segera berakhir. Malam itu, Doan Dit Kha gelisah dan sulit tidur. Rasa sakit di hatinya membuatnya memutuskan untuk menghapus semua riwayat obrolan dengan Lye-Trc Halam. Sementara itu, Tae Kwang Tai sama sekali tidak tahu bahwa Doan Dit Kha telah dijemput oleh Lye-Trc Halam sejak pagi. Dia tetap sabar menunggunya di rumah. Malam sudah larut, tetapi Doan Dit Kha belum juga terlihat. Dia pun meninggalkan rumah dan menunggu di depan pintu. Tae Kwang Tai sedikit kecewa. Dia berjalan sambil terus menoleh ke belakang, berharap bisa melihat Doan Dit Kha. Tapi setiap kali dia menoleh, hanya ada malam yang sunyi. Di sisi lain, Lye-Trc Halam juga sedang mengenang kembali 4 tahun hubungan mereka. Lye-Trc Halam tiba-tiba menyadari bahwa dia terlalu tidak peduli terhadap Doan Dit Kha selama ini. Selalu gadis itulah yang mengalah dan menanggungnya. Dia masih ingin menyelamatkan hubungan ini, jadi dia memutuskan untuk menunda penerbangannya kembali ke Beijing. Keesokan paginya, TNN Haten Hien mengantar Doan Dit Kha ke kantor. Secara kebetulan, mereka bertemu lagi dengan TRN Gia, orang yang hampir ditabrak En Haten Hien sebelumnya, seolah-olah mereka adalah musuh bebuyutan. TNN Haten Hien masih tidak menyukai wajah serius TRN Gia, sementara TRN Gia selalu menyambutnya dengan senyuman. Pada saat yang sama, Tae Kwang Tai dan TRN MC Sam datang ke kafe untuk membeli kopi. Di sana, mereka secara kebetulan bertemu dengan saingan Doan Dit Kha di kantor. Begitu melihatnya, TRN MC Sam langsung jatuh cinta dan dengan inisiatif memulai percakapan untuk berkenalan. Tae Kwang Tai yang berdiri di samping juga ikut-ikutan. Namun, gadis itu tampaknya tidak tertarik pada TRN
Chesem, melainkan memandang Te Kwang Tai dengan tatapan aneh. Dia mengetahui bahwa Te Kwang Tai dan Doan Dit Kha adalah saudara tiri setelah Te Kwang Tai pergi. Dia langsung mulai bertanya kepada TRNN Chesem tentang hubungan mereka berdua. Malam itu, Doan Dit Kha diberi tugas oleh Direktur TRNH untuk bertemu dengan perwakilan klien untuk membahas detail pekerjaan. Namun, dia dihalangi oleh Elliot Tercehalam yang sama sekali tidak bersikap sopan. Dia mencengkeram Doan Dit Kha dan bersikeras ingin berbicara dengannya secara jelas. Pemandangan ini secara kebetulan terlihat oleh Te Kwang Tai. Elliot Tercehalam hanya peduli pada dirinya sendiri dan sama sekali mengabaikan perasaan Doan Dit Kha. Meskipun dia tahu gadis itu memiliki pekerjaan penting, dia tetap bersikeras membuat masalah. Untungnya, Te Kwang Tai muncul tepat waktu. Baru setelah itu, Elliot Tercehalam melepaskan Doan Dit Kha. Karena pergulatan dengan Elliot Tercehalam, ponsel Doan Dit Kha jatuh dan rusak. Dia pun terpaksa meminta Te Kwang Tai untuk memanggilkan taksi. Setelah memanggil taksi untuk Doan Dit Kha, Te Kwang Tai diam-diam mengikutinya dengan sepeda motor sampai ke hotel. Di sana, dia membelikan Doan Dit Kha ponsel baru dan juga dengan penuh perhatian memilihkan casing yang cantik. Setelah itu, Te Kwang Tai diam-diam duduk di dekatnya dan mengamati Doan Dit Kha bekerja dengan saksama. Sikapnya yang profesional dan fokus membuat dia terpesona. Te Kwang Tai menggunakan bakat melukisnya untuk menggambar karikatur untuk Doan Dit Kha dan menyimpannya di ponsel baru. Te Kwang Tai dengan sabar menunggu sampai Doan Dit Kha selesai bekerja lalu secara pribadi membawakan ponsel itu kepadanya. Jika tidak ada Te Kwang Tai, Doan Dit Kha pasti tidak akan bisa pulang. Untuk menunjukkan rasa terima kasihnya, Doan Dit Kha berniat membalas kebaikannya di lain kesempatan. Namun, Te Kwang Tai tidak ingin melewatkan setiap kesempatan untuk berada di sisinya. Dia pun berpura-pura lapar agar Doan Dit Kha mengajaknya makan. Akhirnya, keduanya pergi bersama ke sebuah warung barbeque di pinggir jalan. Saat makan, Doan Dit Kha mengaku bahwa dia telah putus dengan Elliot Tercehalam. Mendengar kabar ini, Te Kwang Tai diam-diam senang di dalam hati, wajahnya jelas menunjukkan kebahagiaan. Lalu dia meminta Doan Dit Kha membuka album foto di ponselnya dan memilih satu untuk dijadikan wallpaper. Doan Dit Kha melihat karikatur yang digambar Te Kwang Tai untuknya dan hatinya dipenuhi dengan kebahagiaan. Sebelumnya, Te Kwang Tai pernah menjadi guru les di luar negeri. Muridnya, Ha Tiu Min, karena prestasinya yang sangat buruk, memutuskan untuk kembali ke negaranya. Anehnya, setelah kembali ke negara asalnya, dia mendatangi rumah Te Kwang Tai. Hal ini membuat Te Kwang Tai dan TRNN Chesem sangat bingung. Bagaimana bisa dua pria tinggal bersama dengan satu gadis? Te Kwang Tai ingin dengan lembut menyuruhnya untuk tinggal di luar, tetapi Ha Tiu Min malah merajuk dan mencoba mengambil hati TRNN Chesem. Mau tidak mau, Te Kwang Tai terpaksa membiarkannya tinggal di rumah selama 7 hari. Di ruang ganti, dia secara tidak sengaja memergoki TRNT Tan sedang bertemu dengan pacarnya. Doan Dit Kha tahu betul jika hubungan TRNT Tan terungkap ke publik, hal itu pasti akan sangat memengaruhi merek. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk membantunya menyembunyikannya, bahkan memberikan kartu identitasnya kepada pacar TRNT Tan agar gadis itu bisa berpura-pura menjadi anggota kru dan bersembunyi di dalam kota. Sayangnya, mereka dikepung oleh wartawan, dan para reporter buru-buru menyimpulkan bahwa antara Yin Moke dan Chen Zicheng ada hubungan yang samar. Foto-foto yang diambil dengan cepat menyebar di internet. Ini membuat Direktur Kong yang selalu memiliki niat buruk senang dan mengambil kesempatan ini untuk menjebak Yin Moke. Untungnya, Bos Frank justru memihak Yin Moke dan manajernya. Dia menganggap ini adalah kesempatan bagus untuk menciptakan opini publik untuk kampanye pemasaran produk yang akan datang. Yin Moke juga telah menghubungi tim Chen Zicheng untuk bersama-sama mengklarifikasi masalah tersebut. Su Guangxi melihat berita di internet dan komentar jahat dari para penggemar Chen Zicheng. Dalam keadaan darurat, Yin Moke harus meminta bantuan dari Qin Yiran. Keduanya bersama-sama melakukan rencana untuk melarikan diri. Mereka memakai kacamata hitam, mengenakan topi, lalu berpisah dan berlari ke dua arah yang berbeda, dan ternyata para wartawan berhasil disesatkan. Mereka salah mengira Qin Yiran sebagai Yin Moke dan mengejarnya. Di tengah pelariannya, Qin Yiran secara kebetulan bertemu dengan Chen Ye. Entah mengapa Chen Ye juga mulai berlari mengikutinya. Akhirnya, keduanya harus bersembunyi di dalam tempat sampah untuk menghindari para wartawan. Chen Ye mungkin telah jatuh cinta pada Qin Yiran pada pandangan pertama. Dia bahkan melongo melihat Qin Yiran mencuci muka. Yin Moke secara kebetulan bertemu dengan Li Zelam di tempat parkir. Dia menanyainya tentang hubungannya dengan Chen Zicheng. Li Zelam selalu seperti itu, setiap kali ada masalah terjadi, dia hanya tahu cara menyalahkan Yin Moke tanpa peduli tentang perasaannya. Mereka berdua bertengkar. Yin Moke dengan tegas menyarankan untuk putus yang membuat Li Zelam sangat terkejut. Tepat pada saat itu, para wartawan menyerbu. Untungnya Su Guangxi muncul tepat waktu dan menarik Yin Moke untuk melarikan diri. Berbeda dengan Li Zelam, Su Guangxi sepenuhnya mempercayai Yin Moke. Dia dengan lembut menghiburnya,
mengatakan bahwa dia percaya Yin Moke pasti memiliki alasan yang sah untuk melakukan itu, dan dia pasti ingin membantu orang lain. Karena takut wartawan akan datang ke rumahnya dan mengganggu keluarganya, Yin Moke tidak berani pulang. Su Guangxi mengemudi mengantarnya ke pantai. Di dalam mobil Yin Moke tertidur karena kelelahan. Saat bangun, dia sempat melihat pemandangan matahari terbit yang sangat indah. Mereka berdua berdiri bersama di depan laut, menghadap ke arah matahari terbit, dan diam-diam membuat harapan. Li Zelam mengirim surat dari pengacaranya ke perusahaan Yin Moke, menuntut mereka untuk memberikan penjelasan yang memuaskan. Dia bahkan sengaja membesar-besarkan masalah dengan mengatakan bahwa perusahaan tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan baik, sehingga semua orang tahu. Ini memengaruhi reputasi Yin Moke. Para karyawan di perusahaan mulai bergosip di belakangnya. Bos Frank sangat marah. Untungnya Direktur Zheng sangat memahami Yin Moke. Dia tahu betul bahwa ini bukan kesalahannya. Pada saat ini, Kong Xianze segera mengambil kesempatan ini untuk memperkeruh suasana dan menciptakan masalah tambahan untuk perusahaan. Untuk melindungi Yin Moke, Direktur Zheng memindahkannya ke bagian live streaming. Ini juga merupakan saluran penjualan yang rencananya akan difokuskan oleh perusahaan untuk dikembangkan di masa depan. Pemindahan ini juga dianggap sebagai upaya untuk meminta Yin Moke untuk merintis dan meletakkan batu bata pertama di sana. Yin Moke memutuskan untuk menemui Li Zelam secara langsung untuk memintanya menarik surat dari pengacara. Namun, keduanya kembali bertengkar. Yin Moke sekali lagi dengan tegas menyarankan untuk putus. Li Zelam masih mempertahankan sikap sombongnya dan tidak mau menyerah sedikit pun melihat sikap Li Zelam. Yin Moke tahu bahwa hubungan 4 tahun mereka benar-benar telah berakhir. Yin Yibo membantu Bibilan membawakan telur bebek asin untuk Su Guangxi. Melihat ada pakaian wanita di depan pintu rumahnya, Yin Yibo langsung salah paham bahwa dia tinggal bersama pacarnya. Penasaran ingin bergosip, Yin Yibo mengetuk pintu. Tidak disangka begitu pintu terbuka, dia langsung dipeluk oleh Xia Xiaomian. Keduanya terkejut. Dalam keadaan canggung, Xia Xiaomian tanpa sengaja menendang bagian sensitif Yin Yibo, membuatnya kesakitan hingga berlutut. Kantong telur bebek asin di tangannya juga jatuh dan pecah berkeping-keping. Yin Yibo mengetahui dari Xia Xiaomian bahwa dialah yang membocorkan cerita tentang pacar rumor Chen Zicheng. Berpikir bahwa Su Guangxi adalah dalang di baliknya, Yin Yibo langsung marah dan pergi mencarinya untuk meminta pertanggungjawaban. Su Guangxi buru-buru membawa kedua saudara Yin Moke pulang untuk mengklarifikasi semuanya. Setelah mendengar penjelasan dari Xia Xiaomian, Yin Moke baru mengetahui bahwa Kong Xianze lah yang berada di balik manipulasi dan membocorkan beritanya. Xiao Mang, karyawan di bawah Kong Xianze, telah menggunakan cara-cara curang untuk naik ke posisi Yin Moke. Di sebuah kafe, Su Guangxi dan Chen Musen secara kebetulan bertemu dengan Xiao Mang. Dari dia, mereka mengetahui bahwa Yin Moke telah dipindahkan dari departemen pemasaran. Mendengar itu, Su Guangxi langsung berlari mencari Yin Moke. Yin Moke dipindahkan ke departemen live streaming dengan tugas perintisan. Tempat kerja barunya terlihat seperti gudang yang berantakan, bahkan tidak ada tempat untuk meletakkan kaki, apalagi meja kerja. Dia hanya bisa mulai membersihkan. Untungnya Su Guangxi datang tepat waktu untuk membantu. Setelah selesai membersihkan, saatnya pulang kerja. Di luar, hujan turun sangat deras. Su Guangxi berlari ke supermarket untuk membeli payung, tetapi dia sengaja hanya membeli satu. Dia ingin berbagi payung dan lebih dekat dengan Yin Moke. Di bawah payung yang sama, keduanya berjalan dan tertawa dengan gembira. Ini adalah momen alami dan nyaman yang jarang didapatkan Yin Moke saat bersama Li Zelam. Sesampainya di rumah, hujan sudah reda. Su Guangxi memberikan payung itu kepada Yin Moke. Dia dengan hati-hati menyimpan hadiah kecil ini di hatinya, penuh dengan kenangan manis tentang waktu yang dihabiskan bersama Su Guangxi. Ini adalah kebahagiaan sederhana yang tidak pernah dia rasakan saat bersama Li Zelam. Xia Xiaomian tahu dia telah melakukan kesalahan. Dia secara proaktif melakukan live streaming untuk mengakui kesalahannya. Namun, di layar, semua adalah kata-kata umpatan dan kata-kata kasar yang tidak sopan. Yin Yibo menonton live streaming tersebut, khawatir Xia Xiaomian akan melakukan hal bodoh karena para pahlawan keyboard. Dia buru-buru mencari tahu lokasi kafe tempat Xiaomian berada, lalu segera pergi mencarinya dan mengajaknya makan malam. Pada akhirnya, keduanya dianggap telah menjadi teman. Malam itu, Yin Yibo dan Xia Xiaomian datang ke rumah Su Guangxi. Keempat orang itu bersama Chen Musen terus makan dan minum. Akhirnya kesalahpahaman teratasi dan hubungan semua orang juga menjadi lebih dalam. Adapun Yin Moke, dia dipindahkan ke departemen live streaming. Awalnya dia berpikir dia harus berjuang sendirian. Tidak disangka, karyawan yang dekat dengannya semua meminta untuk pindah ke departemen live streaming. Tim penjinak bom kembali berkumpul. Semua orang sangat senang, Yin Moke sangat terharu. Keesokan harinya, saat sedang menunggu lift untuk pergi bekerja, Qin Yiran diam-diam dikomentari oleh dua pria. Untungnya,
Chen Ye dan para karyawan muncul tepat waktu dan menggunakan kata-kata sarkastis untuk membalas kedua pria itu. Qin Yiran melihat Chen Ye membantunya keluar dari kesulitan, sikapnya terhadap Chen Ye sedikit berubah. Di dalam lift, Chen Ye ingin meminta WeChat Qin Yiran, tetapi karena sinyal yang buruk setelah memindai kode QR, mereka tidak berhasil berteman. Sayangnya, Qin Yiran juga sudah turun dari lift. Sementara itu, Meng Tian, karyawan Yin Moke, ingin berhenti dari pekerjaannya. Menjadi ibu rumah tangga penuh waktu dari keluarga kaya adalah pilihannya. Yin Moke juga tidak memiliki hak untuk ikut campur, tetapi dia bisa melihat bahwa Meng Tian tidak bahagia. Sebelum sempat menyelesaikan pembicaraan tentang pengunduran dirinya, Meng Tian sudah dipanggil pulang oleh ibu mertuanya ke rumah suami dan anak-anaknya. Setelah meninggalkan toko kue, Yin Moke melihat suami Meng Tian bersama wanita simpanannya. Mengingat Meng Tian baru saja menelepon suaminya tetapi tidak diangkat, Yin Moke merasa sedikit marah. Dia segera memutuskan untuk mengikuti mereka berdua untuk melihat apa yang terjadi. Su Guangxi melihat Yin Moke dan merasa sedikit khawatir, jadi dia mengikutinya. Yin Moke masuk dan memastikan bahwa itu adalah suami Meng Tian, lalu dengan cepat memikirkan sebuah rencana. Dia berbohong bahwa dia adalah wanita yang diselingkuhi, lalu pergi ke karyawan dan mengambil kunci mobil suami Meng Tian. Dia sengaja meninggalkan beberapa barang wanita di mobil pria itu, tetapi hampir ketahuan, untungnya ada Su Guangxi yang membantunya keluar dari kesulitan. Setelah itu, mereka berdua juga bersembunyi di suatu tempat untuk menonton drama. Benar saja, si bajingan mendapatkan balasannya, wanita simpanannya marah dan menamparnya 2 kali lalu pergi tanpa menoleh ke belakang. Yin Moke tidak menyangka Su Guangxi telah melihat semua yang baru saja dia lakukan dan berharap dia bisa merahasiakannya. Ini adalah rahasia kecil hanya milik mereka berdua. Malam itu, Su Guangxi membawa Yin Moke ke markas rahasianya, yaitu komedi putar yang terbengkalai. Saat kecil, mereka sering bermain di sini. Su Guangxi memiliki banyak gambar grafiti di sini. Yin Moke tidak memberitahu ayahnya tentang perpisahannya dengan Li Zelang. Ayahnya bahkan berencana membelikan sebuah rumah di Shanghai untuk mereka berdua, tetapi Yin Moke beralasan lelah karena lembur dan kembali ke kamar tidur. Hanya wanita yang bisa memahami wanita. Bibi Lan menyadari keanehan Yin Moke. Dia beralasan membawakan susu untuknya dan menanyakan keadaannya. Yin Moke menceritakan yang sebenarnya kepada Bibi Lan. Bibi Lan mengatakan bahwa dia akan selalu mendukung setiap keputusan Yin Moke selama waktu yang dihabiskan bersama Su Guangxi. Yin Moke tidak acuh, dia juga merasakan bahwa Su Guangxi mungkin tidak hanya menganggapnya sebagai kakak perempuan. Dia mengambil kesempatan untuk bertanya kepada Bibi Lan tentang tipe gadis seperti apa yang Su Guangxi harapkan untuk menjadi pacarnya. Bibi Lan segera mengatakan bahwa dia berharap mereka berdua bisa serasi dan bisa mengobrol bersama. Yin Moke berpikir dan memutuskan bahwa dia harus menjaga jarak dari Su Guangxi. Malam itu, Yin Moke melihat pesan WeChat dari Su Guangxi. Setelah ragu, dia memutuskan untuk tidak membalas. Su Guangxi menatap ponselnya, tidak melihat balasan dari Yin Moke dan merasa sedikit kecewa. Keesokan harinya, mereka berdua bertemu di lift. Kali ini Yin Moke bersikap lebih dingin terhadap Su Guangxi. Su Guangxi tidak tahu apa yang terjadi dan mengirim pesan kepada Yin Moke saat bekerja, tetapi dia tetap tidak membalas. Su Guangxi mempelajari trik yang disebut serangan proaktif dari Chen Musen. Malamnya, dia secara khusus datang ke rumah Yin Moke untuk makan malam bersama keluarga. Yin Moke terus-menerus menekankan status kakak dan adik dengan sengaja menciptakan jarak di antara mereka. Su Guangxi semakin berpikir, semakin tidak mengerti mengapa Yin Moke tiba-tiba berubah seperti itu. Keesokan harinya, Yin Moke pergi bekerja di perusahaan. Su Guangxi, sebagai seorang adik, membawakan kopi terlebih dahulu untuk semua orang. Dia juga menulis di cangkir kopi Yin Moke perhatian hijau tanpa beban datang dari adik laki-laki. Yin Moke melihat kalimat ini, ekspresinya menjadi cerah dan dia tersenyum. Malam harinya Chen Musen mengajak Jiang Men untuk jalan-jalan. Jiang Men selalu memperhatikan Su Guangxi. Kali ini dia bahkan mengajak beberapa rekan kerja agar mereka menempel pada Chen Musen. Baru dia memiliki kesempatan untuk berduaan dengan Su Guangxi. Di dalam mobil, Yin Moke melihat pemandangan Jiang Men mengelap keringat Su Guangxi dan tiba-tiba merasa sangat marah. Yin Moke dan Qin Yiran pergi makan bersama. Dia melihat foto yang diunggah Jiang Men di lingkaran pertemanannya. Jiang Men dan Su Guangxi berfoto bersama dengan sangat gembira. Hal ini membuat Yin Moke semakin marah. Dia segera bertanya kepada ahli cinta Qin Yiran. Qin Yiran mendasarkan diri pada apa yang dijelaskan Yin Moke tentang pria itu. Dia menyimpulkan bahwa pria itu adalah pemeran utama pria. Yin Moke mempercayai kata-katanya dan memutuskan untuk menghadapi Su Guangxi. Dia sengaja tidak membalas pesannya,
yang membuat adik laki-lakinya terus menunggu di dekat rumah Yin Moke. Akhirnya, mereka berdua berpapasan dengan penyesalan. Semakin dia memikirkannya, semakin dia marah. Yin Moke segera mengirim pesan kepada Su Guangxi, menyebutkan pemeran utama pria, membuat Su Guangxi semakin bingung. Setelah itu, dia mengetahui dari Chen Musen bahwa Yin Moke telah datang ke rumahnya untuk mencarinya tadi malam. Dia sangat gembira dan berlari dengan cepat untuk mencari kakak perempuannya. Yin Moke hendak membuang payung yang pernah diberikan Su Guangxi. Untungnya Su Guangxi muncul tepat waktu dan berhasil menghentikan tindakannya. Su Guangxi akhirnya mengerti alasan Yin Moke merajuk. Dia secara proaktif menjelaskan kepadanya tentang Jiang Men, mengatakan bahwa dia hanya membantu Chen Musen dengan satu hal. Keduanya menyelesaikan kesalahpahaman, pergi menonton film dan makan bersama, lalu kembali ke keadaan bahagia seperti sebelumnya. Yin Moke mendengar Jiang Men menyombongkan diri kepada rekan kerja bahwa Chen Musen dan yang lainnya mengundangnya makan malam. Kebetulan dia melihat pesan dari Su Guangxi dan dengan tegas menolak undangan pria itu, memikirkan ekspresi Jiang Men. Yin Moke merasa tidak nyaman dan tidak ada suasana hati untuk bekerja. Ben secara proaktif mengajak karyawannya untuk bergabung di pesta Su Guangxi dan yang lainnya. Di pesta, semua orang terus menggoda Su Guangxi dan ingin tahu siapa gadis yang disukainya. Jiang Men mengambil kesempatan itu, mengetahui bahwa Su Guangxi dan orang yang disukainya belum menjalin hubungan, dan berpikir bahwa dia masih punya kesempatan. Yin Moke melihat itu dan langsung menggenggam tangan Su Guangxi di bawah meja. Hal ini membuat Su Guangxi sangat terkejut. Tepat saat Yin Moke hendak menarik tangannya, dia malah digenggam balik oleh Su Guangxi. Keduanya merasa malu dan senang. Chen Ye mengetahui dari Chen Musen bahwa Qin Yiran adalah ratu bar. Cukup dengan melihat bar mana yang sedang ada promosi, dia bisa ditemukan. Benar saja, Chen Ye menemukan Qin Yiran di sebuah bar. Keduanya mulai minum. Qin Yiran tidak menyangka Chen Ye, yang selalu mementingkan kesehatan, bisa begadang dan minum demi dirinya. Terakhir kali, Chen Ye tidak berhasil mendapatkan WeChat Qin Yiran. Kali ini dia secara proaktif datang ke bar untuk mencarinya. Itu karena dia ingin berteman WeChat dengannya. Dia telah melewati tantangan Qin Yiran dan berhasil mendapatkan WeChat-nya. Tepat saat Qin Yiran mulai memiliki perasaan baik terhadapnya, dia malah tiba-tiba pergi. Chen Ye menerima telepon bahwa putranya tidak sehat. Dia segera bergegas pulang. Karena situasinya mendesak, dia hanya bisa menjelaskan kepada Qin Yiran alasan dia tiba-tiba pergi melalui WeChat. Qin Yiran tidak menyangka dia akan ditinggalkan oleh Chen Ye 2 kali. Sedikit perasaan baik yang baru saja muncul langsung berubah menjadi kemarahan. Qin Yiran dan Yin Moke pergi makan bersama. Masing-masing marah karena masalah yang mereka alami, tetapi tidak ada yang mengatakannya dengan jelas. Kedua sahabat ini bahkan memiliki cara yang sama dalam menangani situasi. Meskipun Chen Ye dan Su Guangxi mengirim pesan, keduanya tidak membalas dan bahkan menghapus obrolan. Yin Moke diam-diam melakukan live streaming di rumah pada malam hari untuk berbicara tentang sepatu dan juga dianggap sebagai selebriti internet. Setelah kejadian berpegangan tangan, suasana antara Yin Moke dan Su Guangxi menjadi sedikit ajaib. Yin Moke merasa senang bertemu dengan Su Guangxi tetapi juga malu. Akhirnya, Su Guangxi mengambil inisiatif untuk berpura-pura ingin menumpang pulang dan naik ke mobil Yin Moke. Setelah seluruh keluarga selesai makan malam bersama, Su Guangxi mengajak Yin Moke bermain basket. Yin Moke diam-diam berdiri di sampingnya dan melihatnya. Su Guangxi melihat bayangan Yin Moke dan bermain dengan lebih semangat. Beberapa saat kemudian, Su Guangxi berpura-pura membeli minuman untuk datang mencari Yin Moke. Setelah menghabiskan segelas air lemon Yin Moke tidak lagi menganggap Su Guangxi sebagai adik laki-laki. Dia mulai merasa malu dan mereka berdua memiliki sedikit pemahaman satu sama lain. Su Guangxi melihat Yin Moke yang sedang malu dan tersenyum manis. Xia Xiaomian melihat informasi lowongan live streaming perusahaan Yin Moke dan ingin meminta bantuan Yin Yibo untuk merekomendasikannya. Secara kebetulan, dia melihat Yin Yibo sedang melakukan live streaming di sebuah toko pakaian. Yin Yibo, karena ingin Xia Xiaomian menyimpan rahasianya, terpaksa setuju. Mengenai Yin Moke, dia tidak suka menggunakan jalan belakang, namun dia melihat bahwa Xia Xiaomian saat ini tidak memiliki pilihan lain. Dia juga merasa sedikit kasihan dan memutuskan untuk memberinya kesempatan. Tentu saja, bagaimana kelanjutannya masih harus dilihat dari penampilan Xia Xiaomian dalam wawancara. Di antara para pelamar yang datang untuk wawancara kali ini, ada juga Wuru, wanita simpanan suami Meng Tian. Gadis ini memang sangat cakap. Tepat setelah wawancara selesai, dia secara terus terang memberitahu Yin Moke bahwa dia melihat Yin Moke di tempat parkir saat itu. Dan dia sangat berterima kasih karena telah membantunya melihat wajah asli si bajingan. Wuru juga sangat
sangat pengertian. Jika Yin Moke tidak memilihnya karena Meng Tian, dia akan sepenuhnya mengerti. Beralih ke Su Guangxi, karena bermain basket di malam hari, dia masuk angin. Dia mengirim pesan kepada Yin Yibo. Yin Yibo menceritakan hal ini kepada Bibi Lan. Yin Moke kebetulan mendengarnya. Dia merasa khawatir dan memutuskan untuk pergi bersama Bibi Lan untuk menjenguk Su Guangxi. Sebenarnya, Su Guangxi hanya berpura-pura sakit. Dia ingin melihat Yin Moke khawatir padanya. Yin Moke memang sangat khawatir pada Su Guangxi, tetapi karena sedikit malu, dia hanya berpura-pura menelepon orang lain dan menunggu di lantai bawah, tidak masuk ke dalam rumah. Bibi Lan lalu memberitahu Su Guangxi tentang patah hati Yin Moke, berharap bisa membantunya cepat pulih. Mendengar itu, Su Guangxi langsung memberi ide kepada ibunya dan menyuruhnya menggunakan taktik orang dewasa untuk menjodohkan Yin Moke. Pria dewasa yang dipilih oleh Bibi Lan, dari pandangan pertama, sudah terlihat tidak cocok dengan Yin Moke. Bibi Lan lalu menipu Yin Moke untuk datang ke restoran Prancis dengan mengatakan bahwa dia ingin makan malam bersamanya. Namun, orang yang ditemui Yin Moke adalah seorang pria asing. Tepat waktu, Bibi Lan mengirim pesan kepada Yin Moke dan dengan sengaja mengatakan bahwa ini adalah orang yang dipilihkan oleh Su Guangxi, membuat Yin Moke sangat marah. Setelah kencan buta, Yin Moke datang ke rumah Su Guangxi. Dia langsung mengatakan kepadanya bahwa masalahnya tidak perlu ikut campur olehnya. Tak disangka, Su Guangxi menarik Yin Moke ke dalam pelukannya dan mengatakan bahwa dia tidak ingin menjadi adik laki-laki lagi. Keduanya berpelukan dengan bahagia. Malam itu, Chen Musen tidak ada di rumah. Su Guangxi pun mengundang Yin Moke untuk menginap. Sayangnya, Bibi Lan datang mengunjungi Su Guangxi. Yin Moke buru-buru bersembunyi di dalam lemari pakaian. Dari dalam lemari, dia mendengar percakapan ibu dan anak itu. Bibi Lan sangat menyayangi Yin Moke. Dia tahu Yin Moke kuat, tetapi justru karena terlalu kuat, dia semakin khawatir padanya. Mendengar kata-kata Bibi Lan, mata Yin Moke berkaca-kaca. Setelah Bibi Lan pergi, Yin Moke masih bersembunyi di dalam lemari dan tidak mau keluar. Su Guangxi mengambil kesempatan ini untuk duduk di lemari bersamanya dan menyatakan perasaannya, berharap bisa bersamanya di masa depan. Ketika Yin Moke pergi, dia memeluk Su Guangxi dengan erat dan mereka berdua secara resmi mengonfirmasi hubungan mereka. Malam itu, begitu sampai di rumah, Yin Moke dan Su Guangxi langsung melakukan panggilan video. Benar saja, orang yang sedang jatuh cinta, meskipun hanya berpisah sebentar, merasa seperti sudah sangat lama. Mereka berdua berbaring di tempat tidur sambil melakukan panggilan video. Yin Moke mungkin baru pertama kali merasakan kebahagiaan manis seperti itu. Setelah menjauh dari kesalahan, akhirnya dia menemukan orang yang cocok dengannya. Adapun King Yiran, karena ingin membalas dendam pada Chen Ye, dia secara khusus mencampurkan sebotol parfum beraroma kotoran merpati untuk diberikan kepadanya. Namun, Chen Musen, Su Guangxi, dan yang lainnya mencoba menyemprotkan parfum itu terlebih dahulu, sehingga seluruh perusahaan diselimuti oleh aroma yang aneh. Sejak mengonfirmasi hubungan, Yin Moke dan Su Guangxi memasuki mode cinta yang sangat mesra. Keesokan paginya, Su Guangxi bahkan secara khusus datang ke depan pintu rumah Yin Moke untuk mengantarnya bekerja. Yin Moke awalnya sudah pergi dengan mobilnya, tetapi ketika dia tahu Su Guangxi datang menjemput, dia buru-buru memundurkan mobilnya ke tempat parkir, berlari keluar dari mobil, dan berpura-pura baru saja keluar dari rumah. Tentu saja semua ini dilihat oleh Su Guangxi. Pria itu benar-benar terpikat oleh kelucuan Yin Moke. Saat jatuh cinta, Yin Moke berubah drastis. Dia menjadi lebih ceria dan aktif, serta tidak lagi seketat sebelumnya terhadap proposal dan produk. Karyawan perusahaan diam-diam bergosip bahwa dia pasti mengalami hal baik. Chen Ye membuka botol parfum yang diberikan King Yiran dan menemukan bahwa King Yiran telah memblokir WeChat-nya. Dia pun berinisiatif mencari King Yiran. Tidak disangka, dia tidak hanya tidak meminta maaf tetapi juga memarahi King Yiran. Belum sempat selesai berbicara, dia menerima telepon dari guru taman kanak-kanak yang memberitahu bahwa putranya, Chen Yu, berkelahi di sekolah. Buru-buru pergi ke sekolah, dia sekali lagi meninggalkan King Yiran. Kali ini King Yiran benar-benar marah. Dia memutuskan bahwa saat bertemu lagi, dia pasti akan memberinya pelajaran. Chen Yu berkelahi di sekolah karena diejek oleh teman sekelasnya bahwa dia tidak memiliki ibu. Chen Ye sama sekali tidak memarahi putranya karena hal ini. Dalam konsep pendidikannya, sesekali memberi pelajaran kepada anak-anak yang tidak sopan juga merupakan hal yang seharusnya dilakukan. Mengetahui putranya tidak mau rugi, dia bahkan merasa senang. Xia Xiaomian berhasil masuk bekerja di perusahaan Yin Moke. Yin Moke berharap dia bisa menunjukkan kemampuannya sepenuhnya di bidang live streaming. Xia Xiaomian sangat gembira dan memeluk Yin Yibo. Yin Yibo melihat Xia Xiaomian yang gembira dan sedikit terdiam. Setelah pulang kerja, Yin Moke awalnya berencana untuk minum bersama Su Guangxi, tetapi diminta untuk lembur oleh Chen Ye. Memahami situasinya, Yin Moke memutuskan untuk pergi ke perusahaan Su Guangxi dan lembur bersamanya. Tidak disangka, Chen Musen dicampakkan oleh Jiang Men dan datang ke perusahaan dalam keadaan mabuk. Setelah itu, Yin Moke juga datang. Drama yang familiar terulang lagi. Su Guangxi membawa Chen Musen turun dan sekalian mengunci pintu.
mengurung Yin Moke di dalam perusahaan. Ketika dia kembali, dia dikejutkan oleh Yin Moke yang memakai topeng. Yin Moke mendengar percakapan Chen Musen dan Su Guangxi barusan. Ternyata Su Guangxi pernah disakiti oleh seorang gadis bernama Jiang Jun. Saat Jiang Jun menikah, Su Guangxi menangis selama 3 hari 3 malam. Yin Moke pun berencana mengajak Chen Musen makan malam untuk menanyakan lebih jelas tentang hal ini. Su Guangxi buru-buru menjelaskan bahwa tidak ada apa-apa antara dia dan Jiang Jun. Sedangkan soal menangis 3 hari 3 malam, itu adalah masalah cinta yang harus sekuat itu baru layak untuk pasangan dan tidak menyanyiakan diri sendiri. Keduanya lembur bersama dan memiliki waktu yang sangat menyenangkan. Mungkin berada di sisi orang yang dicintai, meskipun harus lembur dan bekerja keras, rasanya tetap manis. Sebentar lagi Yin Moke harus melakukan perjalanan bisnis untuk bertemu klien. Su Guangxi yang tadinya sudah khawatir, kini melihat dia pergi bersama Kong Xianze, dia semakin merasa tidak tenang. Dalam perjalanan, Yin Moke juga merasa sangat tidak nyaman. Mendengar Kong Xianze menelepon Direktur Su untuk mengatur pesta koktail, dia semakin merasa muak. Su Guangxi juga tidak berjalan dengan mulus saat mempresentasikan rencananya kepada klien. Meskipun klien sangat puas dengan rencananya, mereka ingin membelinya secara putus. Hal ini membuat Su Guangxi sangat tidak nyaman. Membeli secara putus berarti dia akan dikeluarkan dari proyek. Setelah selesai presentasi, Su Guangxi langsung pergi. Dia khawatir pada Yin Moke dan memutuskan untuk mencarinya. Chen Ye adalah bos yang tahu cara melindungi karyawannya. Meskipun saat ini perusahaan sedang tidak berjalan baik, dia tidak pernah mengabaikan pendapat karyawannya. Dia berpendapat bahwa sebagai seorang bos, dia memiliki tanggung jawab, bahkan jika kerjasama tidak berhasil, dia tidak boleh menyakiti karyawannya. Kong Xianze mengajak Yin Moke ke pesta koktail dengan tujuan memanfaatkan kecantikannya untuk menetapkan KPI. Tetapi Yin Moke bukanlah orang yang mudah digertak. Su Guangxi yang menyamar sebagai pelayan sengaja menumpahkan anggur ke Direktur Su untuk menyelamatkan Yin Moke. Namun, manajer umum Su masih memiliki niat buruk terhadapnya dan memaksanya untuk menghabiskan sebotin arak putih. Yin Mike segera menuangkan arak itu ke wajah manajer umum Su lalu pergi. Kong Xianche mengejarnya dan menyalahkan Yin Mike karena tidak melihat gambaran besar, tetapi Yin Mike mengabaikannya. Su Guangxi menunggu Yin Mike di luar hotel. Dan begitu mereka bertemu, mereka saling berpelukan dan mengucapkan kata-kata cinta. Qin Yiran kebetulan bertemu Chen Jia di lift. Kedua orang ini benar-benar musuh bebuyutan. Setiap kali mereka bertemu, mereka bertengkar dan akhirnya semua orang kesal. Yin Mike menyinggung manajer umum Su, membuatnya memutuskan untuk membatalkan kontrak dengan perusahaan Frank, yang sangat marah. Meskipun Yin Mike telah menyiapkan rencana untuk mempertahankan ruang, Frank hanya peduli pada hasilnya. Su Guangxi membawa kotak makan siang dan hadiah untuk Qin Mike dan bertemu dengan Qin Yiran. Qin Yiran kemudian memberitahunya tentang Yin Mike yang dimarahi. Setelah mendengarkan, Su Guangxi memberikan makan siang kepada Qin Yiran dan pergi dengan tergesa-gesa. Qin Yiran melihat gelang kerang di pergelangan tangan Su Guangxi dan matanya berbinar dengan pemahaman. Yin Mike melihat gelang kerang yang diberikan oleh Su Guangxi dan segera memakainya. Hadiah ini seperti hiburan kecil di hari buruknya. Chen Jia menghadapi masalah sulit, memarahi pelanggan memang menyenangkan untuk sementara, tetapi setelah itu dia masih harus tunduk dan menjilat. Chen Jia pergi ke perusahaan manajer Xie menundukkan kepala dan memintanya untuk mempertimbangkan kembali rencananya. Su Guangxi berlari dan melihat adegan menyedihkan ini, dia sedikit sedih. Dia tahu bahwa tindakannya sebelumnya salah dan juga mengerti bahwa Chen Jia pasti sangat malu. Jadi dia memutuskan untuk membiarkan manajer Xie melihat kemampuan timnya. Dengan menyelesaikan desain karakter dan latar belakang terlebih dahulu, lalu menyajikan konten yang lebih spesifik. Manajer Xie setuju. Su Guangxi tahu bahwa beban kerja selanjutnya akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dia secara proaktif mengusulkan untuk tidak menerima gajinya sendiri, tetapi harus tetap membayar orang lain. Chen Yu, putra Chen Jia, sangat pengertian. Anak laki-laki itu tahu ayahnya sedang dalam masalah. Jadi ketika dia mendengar Chen Jia mengatakan ingin meminjam uang tabungan, dia memberikannya semua kepada ayahnya tanpa ragu-ragu. Yin Mike dan Su Guangxi masih merahasiakan hubungan mereka. Setiap kali dia ingin makan dengan Su Guangxi, Yin Mike membuat alasan untuk lembur. Kebetulan hari itu ayahnya menjemputnya di pintu perusahaan tetapi menemukan bahwa perusahaan sudah terkunci sejak lama. Yin Mike tahu ayahnya ada di pintu perusahaan, jadi dia harus menghadapi ayahnya terlebih dahulu. Su Guangxi juga memahaminya. Yin Mike pergi membeli beberapa makanan untuk dibawa kembali ke perusahaan untuk ayahnya. Kali ini ayah datang untuk mendesak pernikahan. Dia sangat menyukai calon menantu Li Zelin, tetapi Yin Mike sibuk dengan pekerjaan setiap hari. Mengabaikan hubungan dengan Li Zelin seperti itu jelas tidak baik. Su Guangxi mengenakan jas yang diberikan Yin Mike kepadanya dan meneleponnya.
pakaian itu sangat indah dan pas. Saat keduanya sedang mengobrol, Yin Yibo membawakan susu untuk kakak perempuannya yang mengejutkan Yin Mike. Wuro dan Xia Xiaomian sama-sama bekerja di departemen Yin Mike. Data siaran langsung pertama kali cukup jauh dari KPI, tetapi efektivitas siaran langsung Wuro jauh melebihi Xia Xiaomian. Melihat tabel perbandingan prestasi, Xia Xiaomian sedikit kecewa. Namun, ini baru permulaan. Lagi pula jumlah penonton siaran langsungnya juga tidak sedikit. Selama ada penonton, akan ada peluang untuk diubah menjadi tingkat pembelian. Pada siaran langsung kedua, Xia Xiaomian tidak rela dilampaui oleh Wuro, jadi dia harus memesan sendiri selama siaran langsung. Meskipun datanya melampaui Wuro, saldo di rekening banknya tidak terlalu bagus. Xia Xiaomian tidak punya pilihan lain selain meminta bantuan Yin Yibo. Tetapi Yin Yibo tidak bisa membiarkan keluarganya tahu bahwa dia sedang melakukan siaran langsung, jadi dia menolaknya dengan tegas. Su Guangxi juga melihat secercah harapan. Mereka telah memenangkan proyek manajer umum Xie berkat kemampuan luar biasa mereka. Setelah badai, Chen Jia, untuk merayakan kerjasama yang sukses, memutuskan untuk mentraktir semua orang. Setelah berdiskusi, semua orang memilih untuk pergi berkemah. Su Guangxi bermaksud menggunakan kesempatan ini untuk mengajak Yin Mike bersamanya. Dia bahkan secara khusus menyewa RV. Setelah menerima undangan, Yin Mike sedikit gugup. Dia khawatir apakah perkembangan hubungan antara mereka berdua terlalu cepat, tetapi dia tidak ingin menolak. Dia buru-buru merawat kulitnya dan berolahraga di rumah, berusaha untuk berada dalam kondisi terbaik untuk bermalam bersama Su Guangxi. Xia Xiaomian melihat bahwa Yin Mike telah banyak berubah akhir-akhir ini. Dia mencium bau cinta dan menyadari bahwa Yin Mike mungkin memiliki target baru. Jadi dia kembali untuk mencari Yin Mike. Selama Yin Mike setuju untuk mengajarinya, dia akan memberitahu rahasia Yin Mike kepadanya. Yin Mike masih belum tahu bahwa kakak perempuannya telah putus dengan Li Zelin. Dia tidak percaya kakak perempuannya akan mendua, jadi dia bertaruh dengan Xia Xiaomian. Jika kakak perempuannya benar-benar memiliki pacar baru, dia akan menjadi asisten siaran langsung gratis untuk Xia Xiaomian. Yin Mike mengajak Qin Yiran pergi berkemah bersamanya. Qin Yiran sudah lama mengetahui bahwa dia dan Su Guangxi sedang jatuh cinta. Dia sendiri juga tidak ingin menjadi penghalang, apalagi tidak ingin melihat Chen Jia. Tetapi setelah berpikir, dia merasa ada beberapa hal yang tidak bisa dihindari. Dia tetap harus menghadapinya. Jadi dia mengubah niatnya dan memutuskan untuk pergi berkemah bersama Yin Mike. Qin Yiran melihat adegan manis Su Guangxi dan Yin Mike di pusat perbelanjaan dan tersenyum. Melihat Yin Mike begitu bahagia dan keluar dari bayang-bayang patah hati. Sebagai seorang teman, dia sangat senang. Yin Mike menemukan keanehan Yin Mike. Perusahaan jelas tidak mengadakan acara tim, tetapi dia berbohong bahwa dia pergi ke acara tim dan harus menginap. Selain itu, dia juga membeli satu set piyama renda yang sama sekali bukan gayanya. Yin Mike yang khawatir harus mencari Su Guangxi untuk menanyakan situasinya. Yin Mike menceritakan semua perilaku aneh kakaknya baru-baru ini, seperti memakai masker, merawat kulit, dan berolahraga kepada Su Guangxi. Su Guangxi malah sangat senang. Ternyata Yin Mike telah berusaha keras secara diam-diam, tetapi untungnya, hubungan mereka tidak ditemukan oleh keluarga. Yang penting adalah Yin Yibo juga mengatakan tentang kakak perempuannya yang menyiapkan piyama renda. Su Guangxi langsung tersipu, tetapi Yin Mike masih tidak terbiasa memakai pakaian terbuka, jadi dia masih membawa piyama sehari-harinya. Perjalanan berkemah ini tidak hanya membuat hubungan Yin Mike dan Su Guangxi semakin intens, tetapi juga membuat hubungan antara Chen Jia dan Qin Yiran menjadi lebih harmonis. Yin Mike dan Qin Yiran bersenang-senang. Chen Jia juga melihat hubungan antara Yin Mike dan Su Guangxi. Dia berjanji pada Qin Yiran akan merahasiakan mereka. Su Guangxi membawa Yin Mike ke RV yang disewanya. Ada suasana yang sulit digambarkan di antara mereka berdua. Ini adalah pertama kalinya mereka berduaan. Ada sedikit rasa malu dan tegang. Yin Mike mandi terlebih dahulu. Dia sedikit menyesal tidak membawa piyama renda baru yang dibelinya. Awalnya dia berencana untuk mandi lalu tidur. Siapa sangka Chen Musen muncul di tengah lapangan. Dia mabuk dan berteriak di mana-mana, hampir terlibat perkelahian dengan orang lain. Untungnya, Su Guangxi muncul tepat waktu dan membawanya ke RV. Jalur cinta Chen Musen selalu tidak mulus. Gadis yang baru saja dia kenal ternyata sudah menikah. Dia tidak punya pilihan lain selain menelepon Su Guangxi kemana-mana. Dia juga ingin dia membangun jembatan lajang bersamanya, tetapi Su Guangxi sudah punya pacar. Setelah mengatur Chen Musen, Su Guangxi kembali ke RV untuk mencari Yin Mike. Baginya, ini adalah malam yang sangat penting. Hubungan antara Chen Jia dan Qin Yiran seharusnya bisa maju selangkah. Keduanya yang mabuk saling berpelukan dan berciuman, tampaknya akan memiliki malam yang manis. Tak disangka, sebuah panggilan telepon merusak momen bahagia itu. Chen Yu menelepon Chen Jia. Chen Jia segera mendorong Qin Yiran dan pergi. Qin Yiran ditinggalkan untuk ketiga kalinya dan sangat marah.
Su Guangxi kembali ke RV dan menemukan Yin Mike sudah tidur. Dia menyelimuti Yin Mike dan menciumnya. Dia menggambar ulang gambar dia yang sedang tidur nyenyak di samping tempat tidur. Yin Mike bangun di pagi hari, melihat lukisan itu dan Su Guangxi yang sedang tidur di sampingnya. Dia tidak bisa tidak tersentuh. Su Guangxi sudah menyiapkan sarapan untuk Yin Mike. Hubungan mereka berdua semakin baik. Ayah Yin Mike masih belum tahu tentang perpisahannya. Dia khawatir hubungan antara dia dan Li Zelin akan berubah. Dia ingin proaktif menghubungi Li Zelin. Untungnya, Yin Mike menghentikan ayahnya untuk menyembunyikan rahasia kakaknya. Dia bahkan turun untuk menjemput Yin Mike menggantikan ayahnya. Yin Mike melihat adegan Su Guangxi dan Yin Mike berpelukan. Dia sangat marah. Dia secara impulsif hampir memukul Su Guangxi. Untungnya Yin Mike menghentikannya. Yin Mike berharap adiknya bisa merahasiakannya. Tetapi adiknya sama sekali tidak bisa menerima hubungan mereka berdua. Kedua kakak beradik itu bertengkar hebat. Di mata Yin Mike, kakak perempuannya telah menjadi orang yang gonta-ganti pacar seperti ganti baju. Kakak kandungnya dan sahabatnya menjalin hubungan. Baginya, itu benar-benar pukulan ganda. Di malam hari, seluruh keluarga makan bersama. Yin Yibo selalu cemberut dan mengatakan hal-hal yang tidak menyenangkan kepada Su Guangxi. Bibilan salah paham bahwa mereka berdua memiliki konflik. Ayah Yin juga menganggap putranya aneh. Di matanya Su Guangxi adalah orang yang pengertian dan berbakti. Kedua ayah dan anak itu bertengkar dan bahkan tidak makan. Bibilan datang mengunjungi Su Guangxi di malam hari dan menanyakan kepadanya tentang masalah antara dia dan Yin Yibo. Su Guangxi berbohong bahwa sebelumnya dia terlalu sering menang basket, jadi Yin Yibo mungkin sedikit tidak senang. Bibilan mempercayai kata-katanya, persaingan di antara anak-anak bukanlah masalah besar. Di malam hari, Yin Mike dan Su Guangxi melakukan panggilan video dan kepergok oleh Yin Mike. Dia memarahi Su Guangxi lagi lalu menutup telepon. Yin Mike mengirim amplop merah kepada adiknya, berharap dia bisa merahasiakannya. Meskipun Yin Yibo menerima uang itu, dia tetap tidak bisa menerima hubungan mereka. Chen Jia bertemu Qin Yiran di lift saat pergi bekerja. Dia meminta maaf lagi. Kali ini dia benar-benar membuat Qin Yiran marah. Sepertinya dia benar-benar harus berusaha lebih keras untuk membujuknya. Xia Xiaomian ditegur oleh Yin Mike karena mengantuk saat rapat. Dia melihat suasana hati Yin Mike sedang tidak baik, lalu mencari Yin Yibo untuk meminta bantuan. Sebenarnya, Xia Xiaomian juga sudah lama mengetahui tentang Su Guangxi dan Yin Mike. Dia bahkan menunjukkan foto kepada Yin Yibo, yang membuat Yin Yibo semakin pusing. Sikap Xia Xiaomian berbeda dengan Yin Yibo. Dia sangat mendukung hubungan mereka dan tidak mengerti mengapa Yin Yibo begitu kolot. Cinta di zaman sekarang, usia sama sekali bukan masalah. Yin Yibo mengucapkan kata-kata pedas, selama dia masih hidup, mereka berdua tidak akan bisa bersama. Yin Yibo jarang menjemput kakak perempuannya pulang kerja, itu karena dia ingin mencegahnya dan Su Guangxi bersama. Yin Yibo memaksa kakaknya pulang, Su Guangxi sangat pengertian. Yin Yibo menjemput Yin Mike pulang kerja, dia juga lega dan membiarkan mereka pergi duluan. Xia Xiaomian tidak bisa meyakinkan Yin Yibo untuk membantunya, jadi dia harus meminta bantuan Su Guangxi. Dia mengatakan bahwa Yin Yibo melakukan siaran langsung, berharap Su Guangxi bisa membantunya meyakinkan Yin Yibo untuk mengajarinya siaran langsung penjualan. Pada tahap ini Su Guangxi juga tidak memiliki cara untuk bertemu Yin Yibo. Dia sangat memusuhinya. Su Guangxi melihat materi yang dibawa Xia Xiaomian dan memutuskan untuk memikirkan cara. Bagaimanapun juga, membantunya secara tidak langsung juga membantu Yin Mike. Su Guangxi berencana menggunakan cara pria untuk menaklukkan Yin Yibo. Keduanya sepakat untuk bermain basket di lapangan. Su Guangxi yang lebih pandai bermain basket mengambil kesempatan untuk menyindir Yin Yibo. Dia mengatakan bahwa Yin Mike dipindahkan ke departemen siaran langsung dan setiap hari pusing karena data dan penjualan. Yin Yibo selalu mengatakan dia peduli pada kakaknya, tetapi dia hanya tahu cara menghakimi kehidupan pribadinya. Keduanya bertaruh, jika Yin Yibo menang, Su Guangxi harus menjauhi kakak perempuannya. Su Guangxi setuju dengannya, jika dia kalah, dia tidak akan ikut campur dalam urusannya dan Yin Mike lagi. Su Guangxi tahu betul karakter Yin Yibo, dia pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu Yin Mike. Dan hubungan antara dia dan Yin Mike tidak bisa dihancurkan hanya karena keinginan. Yin Yibo mengambil materi yang diberikan Su Guangxi kepadanya, dan meninggalkan lapangan basket. Yin Yibo kali ini serius, dia akan melakukan yang terbaik untuk membantu Xia Xiaomian siaran langsung. Malam itu adalah siaran langsung khusus Hari Kixi Yin Yibo. Sebagai asisten siaran langsung Xia Xiaomian, dia harus berada di sisinya. Untuk
menghindari Yin Mike ketahuan, mereka bekerja sama dengan Su Guangxi untuk menipu Yin Mike. Tetapi Yin Mike pasti akan menonton seluruh siaran langsung. Tidak ada pilihan lain, Yin Yibo harus memilih untuk mengarahkan Xia Xiaomian dari jarak jauh. Penampilan Xia Xiaomian dalam siaran langsung kali ini di luar dugaan semua orang. Yin Mike tidak menyangka dia tiba-tiba menjadi begitu cerdas. Hal ini membuatnya sedikit curiga. Ketika Xia Xiaomian sedang merapikan materi dan mengambil hadiah, earphone-nya jatuh ke tanah dan Yin Mike melihatnya. Yin Mike mendengar suara Yin Yibo dari earphone dan sangat penasaran. Dia mengikuti arah suara ke toilet tetapi dihalangi oleh Su Guangxi. Melihat Su Guangxi tampak panik, dia yakin ada sesuatu yang mencurigakan, jadi dia kembali ke ruang siaran langsung. Yin Mike melihat Yin Yibo dan Xia Xiaomian siaran langsung bersama. Dia menggunakan akunnya untuk mengarahkan penonton ke siaran langsung Xia Xiaomian di bawah bujukan Su Guangxi. Yin Mike memutuskan untuk melihat kemampuan adiknya. Benar saja, dengan bantuannya, data siaran langsung melonjak. Penjualan siaran langsung kali ini pasti bisa mencapai KPI yang ditetapkan. Rahasia Yin Yibo terbongkar, dia berharap kakak perempuannya dapat mendukung karir siaran langsungnya. Sebaliknya, Yin Mike juga berharap adiknya bisa merahasiakan hubungan cintanya. Yin Mike memberitahu adiknya bahwa berkat Su Guangxi yang ada di sisinya, dia baru tahu bahwa dirinya juga dihargai oleh orang lain, bukan hanya hidup untuk orang lain. Sekarang dia telah belajar untuk menghargai dirinya sendiri. Yin Yibo tersentuh. Sebagai seorang adik, tentu saja dia berharap kakak perempuannya bahagia. Tetapi dia masih harus terus menguji Su Guangxi sampai dia merasa Su Guangxi layak menjadi kakak iparnya. Yin Mike dan Departemen Siaran Langsung telah mencapai hasil yang baik. Manajer Zheng sangat puas. Kali ini Manajer Zheng memutuskan untuk bekerja sama dengan game Huahua Xijia untuk mempromosikan produk baru perusahaan agar saling menguntungkan. Di awal kontak, kedua belah pihak menandatangani kontrak dengan lancar. Chen Yu membuat ulah di konter parfum dan ketahuan oleh Qin Yiran. Chen Yu menunggu Chen Jia di lobi tepat saat Chen Jia dan Su Guangxi muncul bersamaan. Chen Yu memanggil ayah. Chen Jia melihat Qin Yiran dan tidak berani menanggapi. Dia berbohong bahwa itu adalah putra Su Guangxi. Adegan ini dilihat oleh Xia Xiaomian. Xia Xiaomian mempercayainya dan menceritakan hal ini kepada Yin Mike. Yin Mike percaya pada kata-kata Xia Xiaomian. Dia berpikir tentang Su Guangxi yang mengatakan akan memberinya kejutan di hari Qixi. Sekarang tampaknya itu mungkin sebuah kejutan yang mengejutkan. Qin Yiran, berdasarkan pengalamannya, tidak tertipu oleh Chen Jia. Dia tahu bahwa anak itu adalah anak Chen Jia dan salah paham bahwa Chen Jia berselingkuh dan dia secara tidak sengaja menjadi pihak ketiga. Jadi dia bermaksud menggunakan hari Qixi untuk mengajaknya bertemu dan memberinya pelajaran. Chen Jia sangat menyukai Qin Yiran, melihat pihak lain secara proaktif mengajaknya bertemu. Dia ingin menebus kesalahan beberapa kali sebelumnya, jadi dia harus menitipkan putranya pada Su Guangxi terlebih dahulu. Yin Yibo sekarang tidak hanya harus merahasiakan Yin Mike, tetapi juga harus membantu Su Guangxi menghadapi Bibilan. Meskipun lelah, dia menerima 2 amplop merah, itu bisa dianggap sebagai sedikit hiburan. Su Guangxi mengajak Yin Mike ke rumahnya. Yin Mike tahu tentang dia yang punya anak, tetapi Su Guangxi tidak berniat menjelaskan. Dalam perjalanan ke rumah Su Guangxi, dia sedikit khawatir. Yin Mike tiba di lantai bawah rumah Su Guangxi dan tidak melihat Bibilan di belakangnya. Bibilan melihat Yin Mike dan langsung menekan kata sandi untuk masuk ke rumah Su Guangxi. Kemudian dia mengingat kata-kata Yin Yibo hari ini, sepertinya dia telah menebak sesuatu. Yin Mike baru kemudian mengetahui bahwa anak itu bukan anak Su Guangxi. Mendengar anak itu memanggil ayah angkat, barulah dia merasa lega. Ayah Yin menyadari perubahan dalam hubungan antara Yin Mike dan Li Zelin, tetapi tidak menyangka bahwa mereka telah putus. Jadi dia diam-diam menghubungi Li Zelin. Li Zelin menebak bahwa Yin Mike belum mengatakan yang sebenarnya kepada ayahnya. Dia juga tidak secara proaktif mengatakan yang sebenarnya, tetapi mengikuti kata-kata ayah Yin dan mengatakan beberapa patah kata untuk melewatinya. Qin Yiran ingin pergi ke rumah Chen Jia, tetapi tidak disangka Chen Jia menemukan segala cara untuk menolak. Qin Yiran merasa ada sesuatu yang mencurigakan dari Chen Jia. Chen Jia bersusah payah untuk meyakinkan Qin Yiran untuk pergi ke bar bersamanya. Melihat Qin Yiran setuju, dia merasa lega. Tidak disangka Qin Yiran sedang merencanakan sesuatu. Qin Yiran menyuruh Chen Jia menyatakan cintanya di depan semua orang di alun-alun, itu untuk menunggu sampai air mancur menyemburkan air agar dia malu. Chen Jia kena jebakan, dia basah kuyup oleh air dan membuat semua orang di sekitarnya tertawa terbahak-bahak. Qin Yiran berkata di depan semua orang bahwa pria jahat memang pantas menerima akhir seperti itu. Chen Jia sebenarnya ingin menjelaskan kepadanya bahwa dia sudah bercerai dan memiliki anak, dia merasa tidak pantas untuknya. Ketika dia menyadari bahwa dia benar-benar
benar-benar jatuh cinta padanya, dia belum memikirkan cara untuk mengatakannya. Qin Yiran tidak mendengarkan penjelasannya, dia berbalik dan pergi. Xia Xiaomian ingin mengajak Yin Yibo jalan-jalan, juga untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya karena dia telah membantunya siaran langsung. Yin Yibo sibuk memasukkan barang jadi dia tidak ingin makan bersamanya. Xia Xiaomian lalu meneleponnya dan berpura-pura bahwa dia dalam bahaya di rumah. Yin Yibo percaya dan bergegas ke rumah Xia Xiaomian. Xia Xiaomian menyiapkan meja penuh makanan dan juga kue ulang tahun berbentuk hati. Akhirnya dia bisa mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Yin Yibo sesuai keinginannya. Yin Yibo melihat kue itu dan mengira Xia Xiaomian sedang merayakan ulang tahun. Dia berencana untuk menyalakan lilin dan membuat permohonan. Xia Xiaomian mengingatkannya, barulah dia tahu bahwa dia ingin merayakan hari Kixi bersamanya. Dia sedikit malu. Bibilan mondar-mandir di depan pintu rumah Su Guangxi untuk waktu yang lama, tetapi akhirnya tidak mengetuk pintu. Kembali ke rumah, dia gelisah dan khawatir, ingin menjelaskan kepada Ayah Hin tetapi belum memikirkan cara untuk memulai percakapan. Chen Jia datang ke rumah Su Guangxi untuk menjemput Chen Yu yang sedang tidur nyenyak. Su Guangxi dan Yin Mike sama-sama mendukungnya mengejar Qin Yiran. Memanfaatkan sedikit waktu terakhir hari Kixi, Su Guangxi menunjukkan kepada Yin Mike sebuah slideshow. Setiap foto yang disiapkan dengan cermat adalah momen-momen sejak mereka bertemu hingga mereka jatuh cinta. Yin Mike benar-benar tenggelam dalam kebahagiaan. Chen Jia membawa Chen Yu ke perusahaan untuk bekerja dan bertemu Qin Yiran di lobi lantai 1. Chen Yu dapat dianggap sebagai dewa pendukung. Dia memanggil Qin Yiran ibu di depan banyak orang dan juga berharap Chen Jia bisa lebih berani. Qin Yiran mengabaikan mereka dan masuk ke lift. Ini adalah pertama kalinya Chen Jia membawa Chen Yu ke perusahaan untuk secara resmi memperkenalkannya kepada semua orang. Chen Musen adalah ayah angkat nomor 1, Su Guangxi adalah ayah angkat nomor 2. Karyawan lain sangat terkejut tidak menyangka Chen Jia telah menyembunyikan seseorang begitu lama. Kontrak yang ditandatangani Yin Mike dengan Hua Hijia sebelumnya mengalami masalah, pihak lain tidak mengakui telah menandatangani kontrak. Sekarang perusahaan telah menerima surat pengacara dari pihak lain yang menuntut ganti rugi. Setelah itu, Yin Mike baru tahu bahwa orang yang menghubunginya sudah lama berhenti. Itulah yang menyebabkan hasil seperti ini. Hal ini membuat Frank sangat marah. Yin Mike harus membereskan lagi. Su Guangxi menyiapkan hadiah ulang tahun dan kue untuk Ayah Hin. Dia dan Yin Mike akan pulang untuk merayakan ulang tahun ayahnya. Tak disangka Ayah Hin mengundang Li Zelin tanpa izin. Ayah Hin dengan bangga memperkenalkan Li Zelin dan menunjuk menantu pengacara ini. Yin Mike berniat menjelaskan kepada ayahnya, untungnya Su Guangxi menghentikannya, jika tidak Ayah Hin pasti akan marah. Setelah makan malam, Yin Mike dan Su Guangxi mengantar Li Zelin. Li Zelin awalnya mengira Yin Mike menyesal. Hari ini dia datang ke rumah barulah dia menyadari bahwa itu tidak seperti yang dia bayangkan. Su Guangxi beralasan belum kenyang dan pergi makan bersama Yin Mike. Yin Mike menyadari suasana hati Su Guangxi yang tidak senang. Dia berencana untuk menjelaskan kepada keluarganya, tetapi Su Guangxi hanya berharap dia bahagia dan mengatakan kepadanya bahwa ada beberapa hal yang tidak bisa tergesa-gesa. Di malam hari, Bibilan datang ke rumah Su Guangxi dan menanyakan tentang pacarnya. Su Guangxi mengakui bahwa dia memang memiliki gadis yang dia sukai tetapi membutuhkan waktu yang tepat untuk mengumumkannya. Bibilan juga tidak memaksa Su Guangxi, dia hanya berharap dia bisa memperlakukan pasangannya dengan baik. Jangan seperti ayahnya yang tidak bertanggung jawab di masa lalu. Su Guangxi melihat ekspresi Bibilan dan bisa menebak bahwa dia mungkin sudah tahu tentang dia dan Yin Mike. Dia berniat memberitahu Yin Mike tetapi tidak ingin dia khawatir, jadi dia harus menanggungnya sendiri. Perusahaan Yin Mike menuntut Hua Hijia. Li Zelin ingin mengambil kesempatan ini, jadi dia menerima kasus ini. Yin Mike tidak menyangka pekerjaan yang Li Zelin sebutkan ketika datang ke Shanghai adalah hal ini. Bagaimanapun, dia adalah mantan pacar, sekarang bekerja bersama, mau tidak mau ada sedikit rasa canggung. Selain itu, mantan karyawan yang mengikuti Yin Mike masih belum tahu bahwa mereka telah putus dan senang karena dia kembali untuk membantu. Xia Xiaomian mengambil foto mereka bekerja bersama dan sengaja mengunggahnya di lingkaran pertemanannya. Su Guangxi melihat unggahan ini dan sangat marah. Dia tidak bisa menghubungi Yin Mike dan buru-buru pulang kerja untuk mencarinya. Saat dia berlari ke bawah, dia menemukan Yin Mike tertidur di sofa di lobi. Su Guangxi melihat Yin Mike yang bergoyang-goyang dan merasa lega. Dia duduk di sampingnya, kepala Yin Mike bersandar di bahu Su Guangxi. Li Zelin melihat adegan Yin Mike dan Su Guangxi yang bersama dengan manis. Mata pria itu menunjukkan tatapan ganas dan tidak rela. Kali ini dia pasti akan mendapatkan Yin Mike kembali. Yin Mike dan Su Guangxi makan di minimarket. Dia menggunakan kesempatan ini untuk membicarakan Li Zelin yang datang ke perusahaan untuk membantunya dalam tuntutan hukum dan berjanji bahwa dia hanya akan mempertahankan hubungan kerja dengannya.
tidak ada kontak lain. Su Guangxi melihat Yin Mike yang serius menjelaskan dan tertawa. Dia tidak sepicik itu, apalagi dia sangat yakin dengan hubungan mereka. Hampir setiap hari Su Guangxi menyiapkan kotak makan siang cinta untuk Yin Mike. Pagi-pagi sekali dia membawa kotak makan siang untuk menjemput Yin Mike dan bertemu Li Zelin. Li Zelin beralasan pekerjaan untuk menjemput Yin Mike. Tidak disangka di tengah jalan muncul Su Guangxi. Akhirnya Yin Mike tetap memilih Su Guangxi untuk mengantarnya bekerja. Sesampainya di perusahaan, Li Zelin sengaja memprovokasi Su Guangxi saat Yin Mike tidak ada. Dia memanggil Su Guangxi guru mengemudi dan mengatakan ada beberapa hal yang hanya bisa diselesaikan olehnya. Kalimat ini benar-benar menyentuh kepercayaan diri Su Guangxi. Dia merasakan bahaya. Chen Yu sedang mengerjakan pekerjaan rumah di perusahaan dan mendengar karyawan menyebutkan bahwa perusahaan memiliki investor. Anak itu berkata bahwa dia adalah investor di belakangnya. Saat itu, utang tagihan listrik dan air perusahaan semuanya dibayar oleh Chen Jia menggunakan uang kuliahnya. Kalimat ini mengejutkan semua orang. Saat itu, Chen Jia baru saja kembali setelah presentasi. Dia awalnya memikirkan cara agar staf menerima proposal modifikasi pelanggan, tetapi tidak disangka, begitu dia mengatakannya, semua orang secara sukarela dan proaktif melakukan modifikasi. Chen Jia benar-benar kaget. Chen Yu benar-benar dewa keberuntungan di jalan Chen Jia dalam mengejar cinta. Anak laki-laki itu sangat bijaksana agar ayahnya dimaafkan oleh Qin Yiran. Dia secara khusus datang ke perusahaan Qin Yiran dan begitu melihatnya, dia memanggilnya ibu. Rekan-rekan di perusahaan tidak menyangka Qin Yiran memiliki identitas seperti ini. Qin Yiran dengan malu-malu mengatakan bahwa ini adalah anak angkatnya. Chen Yu mengatakan bahwa dia sakit flu. Qin Yiran yang belum memahami situasinya, mengajak anak itu membeli obat flu. Setelah itu, dia mengantar anak itu kembali ke perusahaan. Chen Jia tidak menyangka orang yang sakit flu adalah Chen Jia. Chen Yu melihat ayahnya terlalu sibuk, jadi dia dengan tegas meminta Qin Yiran untuk mengajaknya makan. Qin Yiran melihat Chen Yu juga menyedihkan, jadi dia menyetujui permintaannya. Chen Yu memberitahu Qin Yiran bahwa sebelumnya, karena dirinya, Chen Jia membatalkan janji dengannya. Qin Yiran juga bukan orang yang tega. Melihat Chen Yu yang lucu dan bijaksana, dia bersedia mendengarkan anak itu berbicara tentang Chen Jia. Chen Yu tidak mendapatkan kasih sayang dari ibunya sejak kecil. Setelah lahir, hanya ada Chen Jia di sisinya. Sekarang, anak itu berharap bisa memiliki seorang ibu yang mencintai ayahnya dan juga dirinya. Chen Jia datang mencari Chen Yu, dia dengan tulus mengucapkan terima kasih. Qin Yiran mengetahui kebenaran tentang pembatalan janji sebelumnya dan tidak lagi marah. Kesalahpahaman sudah teratasi, tetapi masalah menjadi ibu bagi Chen Yu masih perlu melihat bagaimana sikap Chen Jia. Li Zelin dan Yin Mike bertemu dengan pengacara dari perusahaan Huahua Xijia saat mengingat kembali. Yin Mike, dari sudut pandang profesionalnya, berharap Huahua Xijia bisa mengurangi jumlah ganti rugi. Yin Mike tahu bahwa dia dan Li Zelin memiliki cara pandang yang berbeda tentang esensi masalah, jadi dia tidak berkata apa-apa lagi. Li Zelin melihat itu dan menahan amarahnya. Yin Mike membuat janji untuk pulang bersama Su Guang 11 setelah pulang kerja. Li Zelin yang licik sengaja menggunakan alasan pertukaran pekerjaan untuk menahan Yin Mike ke lembur bersamanya. Dia juga sengaja pergi ke tempat yang sangat jauh untuk membeli makanan yang sangat disukai Yin Mike agar bisa berada di sisinya sedikit lebih lama. Saat pergi membeli makanan, Li Zelin melihat Su Guang 11 sedang menunggu Yin Mike di lobi lantai 1. Dia sengaja maju untuk menyapa dan memberitahu Su Guang 11 bahwa Yin Mike harus lembur bersamanya. Dia tidak perlu menunggu lagi. Dia juga berbicara omong kosong. Maksudnya, Yin Mike bersama Su Guang 11 hanya untuk bersenang-senang sementara. Suatu saat dia pasti akan kembali kepadanya. Selain itu, yang terpenting adalah dia adalah pacar yang baik di mata keluarga Yin Mike. Su Guang 11 saat ini masih belum bisa tampil di depan keluarga. Dia masih adik laki-laki Yin Mike. Dia menahan amarah di dalam hatinya. Sisa-sisa rasionalitasnya membuatnya tidak melakukan hal yang berlebihan pada Li Zelin. Setelah Yin Mike selesai lembur, dia tidak bisa menghubungi Su Guang 11 dan merasa sangat cemas. Dia menghubungi teman sekamarnya, Chen Musen, dan mengetahui bahwa Su Guang 11 ada di rumah, jadi dia segera datang mencarinya. Yin Mike menemukan bahwa Su Guang 11 diam-diam mencari informasi tentang Huahua Xijia untuk membantunya. Dia sedikit terharu. Saat itu, Chen Musen juga ada di sana. Yin Mike secara proaktif mengumumkan hubungan romantisnya dengan Su Guang 11 kepadanya. Awalnya, Chen Musen tidak percaya. Baru setelah melihat tindakan intim di antara keduanya, dia menyadari bahwa dia lambat tanggap. Meskipun lambat tanggap, dia adalah orang yang peka dan tahu bagaimana menciptakan ruang pribadi untuk Su Guang 11 dan Yin Mike. Su Guang 11 dan Yin Mike menghabiskan malam bersama. Chen Musen yang malang harus menginap di hotel semalam. Huahua Xijia tiba-tiba memutuskan
memutuskan untuk berdamai dengan perusahaan Yin Mike. Hal ini mengejutkan semua orang. Li Zelin menggunakan alasan membicarakan pekerjaan untuk menipu Yin Mike agar datang ke pertemuan firma hukumnya. Yin Mike yang tiba di sana langsung menjelaskan bahwa dia sudah putus dengan Li Zelin dan jika bukan untuk membicarakan pekerjaan, dia akan pergi lebih dulu. Li Zelin mengejarnya, berniat memanfaatkan situasi yang masih hangat untuk menandatangani kontrak perdamaian dengan Hua Hijia. Yin Mike pergi ke mobil untuk mengambil kontrak. Yin Mike jatuh ke dalam jebakan. Dia naik ke mobil Li Zelin, tetapi Li Zelin tidak terburu-buru mengeluarkan kontrak. Dia malah berbicara tentang bagaimana dia berusaha agar pihak lain setuju untuk berdamai. Dia setuju untuk menjadi penasihat hukum bagi Hua Hijia dan mengurangi setengah biaya layanan. Setelah ini, dia akan kembali ke Shanghai untuk bekerja. Dia berharap semuanya bisa kembali seperti semula, termasuk perasaannya terhadap Yin Mike. Di sisi lain, Su Guang-11 mengetahui dari Qin Yiran bahwa Yin Mike sudah lama pergi mencari Li Zelin dan masih belum bisa dihubungi. Semua orang sangat khawatir. Qin Yiran mengirim alamatnya kepada Su Guang-11. Chen Jia meminjamkan mobilnya dan Su Guang-11 segera pergi mencari Yin Mike. Kali ini Li Zelin sudah bersiap-siap. Dia mengambil kartu keluarga dari ayah Yin dan langsung mengajak Yin Mike untuk mendaftar pernikahan. Yin Mike sangat marah. Akhirnya dia menyadari bahwa dia dan Li Zelin pada dasarnya adalah orang dari dua dunia yang berbeda. Dia meminta Li Zelin untuk menghentikan mobil, tetapi Li Zelin tidak mendengarkan. Tepat saat Su Guang-11 menelepon, dia dengan marah melempar ponsel Yin Mike ke kursi belakang. Yin Mike pergi mengambil ponsel itu. Keduanya bertengkar karena hal itu dan akhirnya terjadi kecelakaan mobil. Untungnya, mereka segera dilarikan ke UGD. Yin Mike hanya mengalami luka ringan. Qin Yiran dan Chen Jia, setelah mengetahui kabar itu, bergegas ke rumah sakit. Ayah Yin dan Bibi Lan juga datang ke rumah sakit setelah mendengar kabar itu. Kebetulan mereka mendengar Yin Mike memberitahu polisi yang datang untuk mencari tahu situasinya bahwa Su Guang-11 adalah pacarnya. Ayah Yin sangat marah dan juga kehilangan akal sehatnya, berpendapat bahwa Su Guang-11 tidak berhak menikah dengan Yin Mike karena dia tidak punya mobil, tidak punya rumah, dan tidak punya tabungan. Yin Mike melihat itu dan langsung menjelaskan kepada Su Guang-11. Akhirnya dia mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap ayahnya. Selama ini, dia selalu menjadi putri yang patuh bagi ayahnya. Tetapi ayahnya tidak pernah peduli apakah dia benar-benar bahagia atau tidak. Ayah Yin tidak bisa mengendalikan emosinya dan mencoba memukul Su Guang-11, tetapi malah mengenai Yin Mike. Bibi Lan melihat itu dan segera mengajak ayah Yin pergi. Su Guang-11 melihat Yin Mike dengan sedih. Dia mengatakan kepada Yin Mike bahwa bagaimanapun juga, dia tidak akan putus dengannya. Yin Mike tidak berniat memperpanjang masalah ini. Dia juga tahu bahwa Li Zelin adalah seorang pengacara dan tidak bisa meninggalkan catatan kriminal, jadi dia menganggap ini sebagai kecelakaan lalu lintas biasa. Qin Yiran tidak menyangka Li Zelin begitu kejam dan memaksa Yin Mike untuk mendaftar pernikahan. Dia memarahi Li Zelin habis-habisan di rumah sakit. Setelah sampai pada titik ini, Yin Mike memutuskan untuk menjelaskan sendiri kepada ayahnya. Dia berharap kebahagiaan yang dia kejar bisa diterima oleh ayahnya. Yin Mike berdiri di luar pintu dan memberitahu ayahnya bahwa dia sangat yakin dengan pilihannya saat ini dan berharap bisa mendapatkan dukungannya. Bibi Lan, seperti biasa, menyiapkan susu hangat sebelum tidur untuk Yin Mike. Dia juga mengambil kesempatan ini untuk berbicara beberapa patah kata dengan Yin Mike. Awalnya, Bibi Lan juga tidak bisa menerima hubungan Yin Mike dan Su Guang-11. Tetapi dia hanya berharap anak-anaknya bahagia. Jika Yin Mike dan Su Guang-11 serius, dia akan mendukungnya. Yin Mike tidak bisa meramalkan masa depan. Namun dia yakin bahwa saat ini dia ingin terus melangkah bersama Su Guang-11. Mendengar Bibi Lan mendukungnya, Yin Mike langsung memeluknya. Meskipun dia bukan ibu kandungnya, selama bertahun-tahun berkat Bibi Lan, dia sangat bahagia. Agar ayahnya merasa tenang, Yin Mike memilih untuk pindah keluar selama beberapa hari. Awalnya dia berencana untuk tinggal sementara di rumah Qin Yiran, tetapi Su Guang-11 mengundangnya untuk tinggal bersamanya. Dengan begitu, dia bisa berada di samping Yin Mike dan juga bisa membuat ayah Yin melihat tekad mereka berdua. Akhirnya, Yin Mike dan Su Guang-11 resmi tinggal bersama. Langkah pertama adalah mereka pergi berbelanja kebutuhan sehari-hari bersama. Satu hal akan mengendalikan hal lain, ayah Yin masih harus meminta bantuan Bibi Lan. Bibi Lan memutuskan untuk menyerahkan semua urusan besar dan kecil di rumah kepada ayah Yin untuk dikelola, bahkan tidak memasak lagi. Yin Mike tidur di kamar tidur Su Guang-11. Su Guang-11 sudah menyiapkan segalanya untuknya dari sebelumnya, bahkan di kamar mandi pun penuh dengan perlengkapan perawatan kulitnya. Agar Yin Mike bisa tidur nyenyak, dia juga secara khusus meletakkan susu hangat di sisi tempat tidur. Su Guang-11 membawa bantal guling ke ruang tamu dan tidur di lantai. Su Guang-11 sekarang mulai pusing karena tidak tahu bagaimana cara memenangkan hati calon ayah mertuanya. Dia meminta bantuan Chen Jia. Chen Jia dengan senang hati setuju untuk membantu setelah Li Zelin dan Yin Mike putus. Kasus antara
sementara perusahaan Yin Mike dan Hua Hua Xijia harus dimulai dari awal lagi. Direktur Zheng mengundurkan diri karena masalah ini. Yin Mike sangat sedih. Selama bertahun-tahun, Direktur Zheng selalu menjadi penuntun dan panutannya dalam pekerjaan. Sekarang, Direktur Zheng tiba-tiba mengundurkan diri dan juga ada Hong Xianzhe, si penjahat itu. Sekarang Yin Mike hanya bisa bertarung habis-habisan. Yin Mike sangat beruntung, dia masih memiliki sekelompok karyawan di bawahnya yang siap berjuang di sisinya. Xia Xiaomian menceritakan hal ini kepada Yin Yibo, berharap Yin Yibo juga bisa membantu. Su Guang 11 mengundang Chen Jia dan Chen Musen sebagai konsultan dan kebetulan bertemu dengan Yin Mike. Qin Yiran, Xia Xiaomian, dan Yin Yibo sedang terburu-buru datang. Semua orang memutuskan untuk pergi ke kafe untuk berdiskusi bersama tentang bagaimana cara memenangkan hati calon ayah mertua. Semua orang berusaha memberikan ide untuk pasangan Su Guang 11 dan Yin Mike. Chen Jia dan Qin Yiran memberikan nasihat yang cukup berguna. Dalam berurusan dengan orang tua, jangan menggunakan cara yang terlalu ekstrim, tetapi harus mencari tahu hobi mereka. Selain itu, Ayah Yin juga harus melihat bahwa Su Guang 11 benar-benar memperlakukan Yin Mike dengan baik. Hanya dengan begitu, dia akan benar-benar merasa tenang menyerahkan putrinya kepadanya. Langkah pertama bagi Su Guang 11 untuk memenangkan hati calon ayah mertuanya adalah belajar memasak dari ibunya. Dia memanfaatkan saat Yin Mike mandi untuk membuat hidangan mewah, agar Yin Mike membantunya mencicipi setiap hidangan yang memiliki rasa bibilan. Yin Mike sangat menyukai Yin Yibo. Di siang hari, dia diam-diam melakukan siaran langsung produk Yin Mike di rumah, berharap bisa membantu kakaknya meningkatkan jumlah penonton. Tapi dia ketahuan oleh ayahnya. Ayahnya sangat marah, mengira Yin Yibo mencari uang dengan siaran langsung dan tidak mau belajar dengan benar. Tepat saat Yin Yibo dimarahi oleh ayahnya, bibilan pulang dan mendengar pertengkaran, jadi dia bergegas untuk melerai. Dia mengajak Yin Yibo pergi, berharap Ayah Yin bisa tenang dan berpikir jernih. Ayah Yin, karena marah, mengalami tekanan darah tinggi dan pingsan, lalu dibawa ke rumah sakit. Yin Mike dan Su Guang 11, setelah mendengar kabar itu, segera bergegas ke rumah sakit. Sebenarnya Ayah Yin sudah tidak apa-apa, tetapi dia sengaja tetap dirawat di rumah sakit. Yin Mike khawatir akan kesehatan ayahnya, jadi dia memutuskan untuk membiarkannya dirawat di rumah sakit agar pulih dengan baik. Saat inilah waktunya bagi Su Guang 11 untuk menunjukkan dirinya. Dia secara proaktif menemani dokter untuk mengurus prosedur rawat inap. Malamnya, Yin Mike dan Su Guang 11 berjaga di rumah sakit, merawat Ayah Yin. Su Guang 11 yang membeli barang-barang kembali, melihat Ayah Yin pura-pura tidur, lalu duduk di samping tempat tidur dan berbicara beberapa kata curahan hati dengannya. Dia tahu meskipun Yin Mike sudah pindah keluar, tetapi di dalam hatinya dia selalu mengkhawatirkan ayahnya. Di hati seorang anak perempuan, setiap ayah itu hebat. Su Guang 11 mengatakan kata-kata ini berharap hubungannya dengan Yin Mike tidak akan memengaruhi hubungan ayah dan anak mereka. Kesehatan Ayah Yin pulih dengan cukup baik dan dia sudah bersiap untuk mengurus prosedur keluar rumah sakit. Tidak disangka, dokter membawa kabar yang tidak begitu baik. Meskipun indeks tekanan darah tinggi Ayah Yin berada dalam kisaran yang terkontrol, tetapi ditemukan ada bayangan di paru-paru. Ayah Yin tidak menyangka bahwa pura-pura sakitnya akan menjadi bumerang baginya. Dia hanya bisa patuh dirawat di rumah sakit untuk pemeriksaan. Seluruh keluarga mulai mengkhawatirkan penyakit Ayah Yin. Meskipun penyebab spesifiknya belum diketahui, perkataan dokter membuat seluruh keluarga khawatir. Ayah Yin dirawat di rumah sakit, Yin Mike harus lembur dan tanggung jawab merawatnya jatuh ke tangan Su Guang 11. Bibilan juga sengaja menciptakan kesempatan untuk putranya. Dia sangat percaya pada putranya. Sementara itu, Ayah Yin setiap hari sengaja mempersulit Su Guang 11. Sebenarnya dia tahu Su Guang 11 adalah anak laki-laki yang baik, tetapi belum tentu menantu yang baik. Ini juga dianggap sebagai ujian untuknya. Su Guang 11 merawat Ayah Yin dengan sangat teliti, selain menyiapkan berbagai macam makanan untuknya. Dia juga meminta semua hasil pemeriksaan dari dokter dan bertanya dengan cermat. Malamnya, dia bahkan duduk di koridor rumah sakit melihat hasil pemeriksaan. Ayah Yin keluar dari kamar rawat inap dan melihat Su Guang 11 yang sedang tertidur pulas. Dia juga melihat hasil pemeriksaannya di tangan pria itu. Bagaimanapun, hati seseorang terbuat dari daging. Meskipun Ayah Yin berbicara dengan kata-kata yang pedas, tetapi di dalam hatinya dia sangat lembut. Semua tindakan Su Guang 11 beberapa hari ini, dia melihatnya. Yin Mike yang datang ke rumah sakit pagi-pagi membawa makanan, kebetulan mendengar percakapan antara ayahnya dan Su Guang 11. Sebenarnya, Ayah Yin selalu mencintainya. Dia tahu Yin Mike sejak kecil sudah patuh dan bijaksana. Setelah dewasa, dia juga berharap bisa menemukan seseorang yang benar-benar mencintainya. Su Guang 11 mengungkapkan tekadnya kepada Ayah Yin untuk merawat Yin Mike. Dia berharap Yin Mike hanya perlu hidup bahagia dan ceria, dan masalah lainnya biar dia yang urus. Yin Mike sangat terharu dengan percakapan ini. Saat ini, dia merasa menjadi orang yang paling bahagia di dunia. Yin Yibo juga menjadi lebih dewasa setelah ayahnya sakit kali ini. Awalnya, dia masih belum bisa menerima cara ayahnya mengatur dia dan kakaknya. Mereka sudah dewasa,
tetapi masih diceramahi oleh ayah mereka seperti anak berusia 3 tahun. Untungnya ada Xia Xiaomian, dia membantu Yin Yibo melepaskan beban di hatinya. Xia Xiaomian mengagumi Yin Yibo karena memiliki ayah seperti itu di sisinya. Sementara dia sendiri sejak kecil hingga dewasa sangat jarang memiliki kesempatan berada di sisi ayahnya. Tapi dia tidak pernah menyalahkan ayahnya, karena ayahnya juga baru pertama kali menjadi ayah. Dia sedang berusaha mencari uang untuk menafkahi keluarga, dia berkorban untuk anak-anaknya. Yin Yibo yang mendengarkan perkataan Xia Xiaomian, memutuskan untuk memulai dari awal lagi. Dia ingin menyumbangkan tenaganya untuk mengobati penyakit ayahnya. Dengan berat hati, dia harus menjual pakaian dan sepatu edisi terbatas yang dibelinya dengan susah payah. Hasil pemeriksaan ayah Yin sudah keluar, tidak ada masalah besar. Yin Yibo malah salah paham, mengira dokter yang menggelengkan kepala berarti situasinya tidak baik. Belum memahami situasinya, dia sudah berlari ke kamar rawat inap, memeluk ayahnya sambil menangis dan berjanji akan belajar pasca sarjana dengan baik dan melahirkan seorang cucu laki-laki yang gemuk untuk ayahnya. Yin Yibo menangis terseduh-seduh, baru kemudian dia tahu bahwa dia salah paham dengan maksud dokter. Ayah Yin keluar dari rumah sakit, seluruh keluarga sangat senang. Ini adalah pertama kalinya seluruh keluarga duduk dan makan bersama sejak Su Guang 11 dan Yin Mi mengumumkan hubungan mereka. Setelah makan malam, Bibi Lan sengaja menciptakan kesempatan agar Yin Mi dan ayahnya bisa berdua saja. Dia, Su Guang 11, dan Yin Yibo pergi ke supermarket untuk berbelanja. Yin Mi ketahui ayahnya mencintainya, tetapi sejak kecil dia selalu mengikuti kemauan ayahnya. Kali ini adalah masalah besar dalam hidupnya, dia berharap bisa memilih sendiri dan menentukan nasibnya sendiri. Yin Mi memberitahu ayahnya bahwa Su Guang 11 seperti seberkas cahaya dalam hidupnya, memberinya banyak keberanian. Dia adalah cahaya penuntun baginya. Ayah Yin melihat bahwa Yin Mi dan Su Guang 11 benar-benar tulus satu sama lain. Terlebih lagi, dia juga melihat sikap Su Guang 11 beberapa hari terakhir. Anak ini memang orang baik. Ayah Yin memutuskan untuk mengalah. Dia setuju putrinya menjalin hubungan dengan Su Guang 11. Masalah asmara sudah mendapatkan titik terang, sekarang perlu menyelesaikan masalah karir. Yin Mi terus membereskan kekacauan kasus pelanggaran hak cipta dengan Hua Huas Hijia. Dia secara pribadi datang ke Hua Huas Hijia untuk membuat janji bertemu dengan Direktur Utama Su. Dia ingin berdiskusi untuk mencari solusi yang saling menguntungkan. Tetapi dia menunggu sepanjang hari sampai menjelang pulang kerja baru bisa bertemu dengan Direktur Utama Su. Namun, Direktur Utama Su tidak mau memperhatikannya dan membawa tiket pameran meninggalkan perusahaan. Yin Mi memperhatikan tiket itu dan untuk mendapatkan kesempatan melanjutkan kerjasama dengan Hua Huas Hijia, dia memutuskan untuk pergi ke pameran untuk melanjutkan diskusi dengan Direktur Utama Su. Yin Mi pergi ke pameran lukisan asli untuk mencari Direktur Utama Su. Dia ingin terus berbicara tentang kerjasama Hua Huas Hijia dengan produk SC. Tetapi Direktur Utama Su menganggap bahwa perusahaan tidak memiliki produk yang cocok untuk bekerja sama dengan perusahaan mereka, jadi dia menolak. Tepat saat Su Guang 11 membawa karya yang telah dia siapkan untuk Hua Huas Hijia. Benar saja, dia menggunakan keahliannya untuk meyakinkan Direktur Utama Su. Direktur Utama Su mengetahui bahwa Su Guang 11 adalah karyawan perusahaan lain. Untuk menghindari sengketa hak cipta, dia berniat menolak. Chen Jia tiba-tiba muncul. Dia, sebagai bos Su Guang 11, memutuskan untuk secara sukarela melepaskan hak cipta bagian konten ini. Direktur Utama Su memutuskan untuk mempertimbangkan kemampuan sebenarnya dari Su Guang 11. Direktur Utama Su secara pribadi membuat janji dengan Yin Mi untuk datang ke perusahaan guna membicarakan hal-hal selanjutnya. Selain itu, sikapnya terhadapnya telah berubah 180 derajat. Yin Mi melihat karya dengan nama Su Guang 11 di atas meja dan langsung tahu bahwa dia diam-diam telah membantunya. Yin Mi tidak hanya memenangkan Direktur Utama Su, tetapi juga meyakinkan bos Frank untuk menandatangani perjanjian taruhan. Dengan demikian, kerjasama telah terjalin. Selain itu, Yin Mi sangat percaya diri. Frank memutuskan untuk memindahkan kembali departemen siaran langsung ke tempat duduk semula. Dia berharap Yin Mi dapat memimpin tim untuk mencapai prestasi yang luar biasa. Yin Mi sedang belajar di perpustakaan. Dia memutuskan untuk menuruti ayahnya, belajar pasca sarjana dengan baik meskipun ini bukan hal yang dia suka. Xia Xiaomian yang duduk di sebelahnya melihatnya dengan sedikit sedih. Dia merasa Yin Mi seharusnya fokus pada bidang siaran langsung. Dia bisa merasakan bahwa Yin Mi sangat menyukai siaran langsung. Tetapi melihat Yin Mi harus melepaskan hal yang dia sukai demi memenuhi keinginan ayahnya, Xia Xiaomian memutuskan untuk meyakinkan ayah Yin. Malamnya, Yin Mi melakukan siaran langsung terakhir di rumah. Dia tidak tahu bahwa ayahnya sedang menonton siaran langsungnya. Ayah Yin melihat banyak orang memberikan hadiah kepada putranya, dia juga memberikan sebuah kapal pesiar. Begitu melihat uangnya habis lebih dari 1000 NDT, dia sangat sedih dan berteriak meminta Yin Mi mengembalikan uangnya. Ayah Yin melihat ada lebih dari 300.000 orang yang menyukai dan mendukung Yin Mi. Dia juga sangat senang. Dia memutuskan bahwa setelah ini dia tidak akan melarangnya siaran langsung lagi, asalkan dia lulus pasca sarjana,
dia akan bebas untuk siaran langsung. Su Guang 11 lembur lagi bersama Yin Mi ke di perusahaan. Kali ini, tim mereka bertambah dengan Chen Jia dan Qin Yiran. Kebetulan mereka bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menumbuhkan perasaan. Saat mereka sedang belajar, Chen Yu menelepon Chen Jia, ingin Qin Yiran menceritakan kisah untuknya. Hubungan antara Qin Yiran dan Chen Yu juga semakin baik. Meskipun belum pernah menjadi ibu, dia sangat sabar dengan Chen Yu. Setelah selesai lembur, Qin Yiran pulang bersama Chen Jia untuk menceritakan kisah kepada Chen Yu. Mendengarkan cerita sebelum tidur dari Qin Yiran telah menjadi kebiasaan Chen Yu. Semakin banyak Qin Yiran berinteraksi dengan Chen Jia, semakin dia melihat bahwa dia adalah seorang ayah yang teladan. Untuk membantu putranya menyelesaikan tugas kerajinan sekolah, dia bahkan secara khusus pergi untuk belajar. Qin Yiran tidak mengerti mengapa Chen Jia yang memiliki mobil dan rumah masih lajang selama bertahun-tahun. Dengan kondisinya, seharusnya tidak sulit untuk menemukan ibu tiri yang lembut dan perhatian untuk Chen Yu. Tetapi Chen Jia memberitahunya bahwa justru karena dia memiliki beberapa kondisi, dia jadi sedikit memiliki mimpi. Dan juga berharap bisa menemukan seseorang yang benar-benar dia cintai. Direktur utama Su dari Hua Hijia sangat puas dengan rencana kerja sama Yin Mika. Tetapi dia lebih ingin bertemu dengan Su Guang 11. Sebenarnya, sejak pertama kali bertemu Su Guang 11, dia sudah memiliki perasaan yang berbeda. Bahkan, dia mulai mencari informasi terkait pria itu di internet. Pekerjaan Yin Mi berjalan lancar. Yin Mi memancarkan pesona khusus saat bekerja. Su Guang 11 hanya perlu diam-diam melihatnya bekerja. Itu sudah merupakan kebahagiaan. Direktur utama Su dari Hua Hijia secara resmi mengundang Su Guang 11 untuk bergabung dengan timnya. Sebagai seorang atasan, dia tahu cara merekrut talenta yang tepat. Dibandingkan dengan perusahaan tempat Su Guang 11 bekerja, dia bisa memberikan rencana promosi yang jelas dan gaji yang menggiurkan untuk Su Guang 11. Su Guang 11 tidak segera menjawabnya. Sebenarnya, dia tidak mementingkan godaan yang disebutkan oleh Direktur Utama Su. Su Guang 11 memberitahu Yin Mi bahwa Direktur Utama Su ingin membajaknya ke perusahaan lain. Dia tidak ingin Yin Mi kecemburu, tetapi Yin Mi mengatakan bahwa dia tidak akan mengganggu pilihan karirnya. Dia percaya Su Guang 11 akan membuat keputusan yang tepat. Siaran langsung malam ini berjalan sangat lancar, dan itu tidak lepas dari bantuan Yin Yibo. Malamnya, Yin Yibo dan Xia Xiaomian makan malam bersama untuk merayakan. Xia Xiaomian terus-menerus memberikan petunjuk kepada Yin Yibo. Dia berharap hubungan mereka bisa melangkah lebih jauh. Tetapi Yin Yibo adalah pria yang sangat polos. Dia sama sekali tidak mengerti maksud Xia Xiaomian dan hanya sibuk menonton sepak bola. Xia Xiaomian merasa sangat tidak berdaya melihat Yin Yibo seperti itu. Akhirnya, dia tidak menyangka Yin Yibo malah mulai minum alkohol dengan orang di meja sebelah, merayakan tim sepak bola favorit mereka mencetak gol. Xia Xiaomian merasa ditinggalkan dan tidak bisa berkata-kata. Yin Yibo sedikit mabuk. Xia Xiaomian merindukan ciuman manis di angin malam musim panas. Melihat penampilan Yin Yibo, dia memprovokasinya bahwa dia masih memiliki ciuman pertamanya, dan juga tidak tahu cara mencium. Yin Yibo yang mabuk langsung memeluk kepala Xia Xiaomian dan menciumnya. Dia juga menyuruh Xia Xiaomian untuk bertanggung jawab padanya. Setelah itu dia langsung mabuk berat. Xia Xiaomian ketakutan dengan ciuman yang tiba-tiba ini. Setelah itu, dia baru bereaksi dan sangat gembira. Akhirnya keinginannya terkabul. Tetapi waktu yang menyenangkan selalu berlalu dengan cepat. Keesokan harinya, Yin Yibo karena mabuk dan lupa, jadi dia lupa bahwa dia telah mencium Xia Xiaomian. Xia Xiaomian juga secara khusus membeli sarapan untuknya, ingin menghabiskan hari yang menyenangkan bersama pacarnya. Tidak disangka Yin Yibo malah amnesia. Xia Xiaomian sedih dan pergi ke pantai sendirian. Dia tidak menyangka Yin Yibo adalah penipu cinta. Dia merasa kesepian dalam kesedihannya. Setelah melewati masa-masa sibuk dengan pekerjaan, Yin Yibo akhirnya memiliki akhir pekan yang santai. Tepat saat Chen Yusen pulang kampung untuk mengunjungi ibunya, dia dan Su Guang 11 memiliki hari yang manis. Su Guang 11 bersama Chen Jia dan yang lainnya pergi bertemu Direktur Utama Xie dari Huoxing Donghua untuk rapat. Namun, Direktur Utama Xie selalu ingin melihat rencana yang lebih rinci dari mereka dan tidak mau mengeluarkan uang. Hal ini membuat kedua belah pihak sulit untuk melanjutkan diskusi. Chen Jia sangat yakin dengan kualitas karyanya, jadi kali ini dia tidak mau mengalah, tetapi ada pengkhianat di dalam tim. Shenxin yang terlilit utang dan tidak tahu harus berbuat apa. Dia menerima telepon dari penagih utang dan didengar oleh Direktur Utama Xie. Direktur Utama Xie memberikan kartu namanya kepadanya. Semua orang tahu bahwa Direktur Utama Xie sedang menyuapnya. Dia ingin menggunakan Shenxin untuk mendapatkan rencana yang lebih rinci dari proyek ini.
Dengan demikian, Mars Animation dapat mengabaikan perusahaan Chen Jia dan melakukan proyek ini sendiri. Yin Mike telah memimpin departemen siaran langsung untuk mencapai hasil yang baik. Dipromosikan menjadi wakil direktur, posisi yang setara dengan Kong Xianzhe yang membuat beberapa orang senang dan yang lain sedih. Tim Yin Mike sangat senang tetapi Kong Xianzhe merasa terancam. Dia tahu bahwa dia akan memiliki saingan untuk posisi direktur. Ucapannya yang selamat untuk Yin Mike hanyalah basa-basi. Yin Mike menerima telepon dari Ibu Li Zelin. Ibu Li Zelin sangat khawatir dan berharap Yin Mike dapat membantu Li Zelin. Li Zelin mengidap glioblastoma dan meskipun disembuhkan, itu akan meninggalkan sequel. Jadi Li Zelin sangat rendah diri dan tidak bekerja sama dengan dokter. Karena putus asa, Ibu Li Zelin datang untuk memohon kepada Yin Mike. Su Guangxi mendengar isi percakapan telepon Yin Mike. Setelah menutup telepon, keduanya mulai berdiskusi. Su Guangxi berharap Yin Mike dapat mengikuti kata hatinya untuk membuat pilihan dan tidak menyesali apapun. Akhirnya, Su Guangxi menemani Yin Mike ke rumah sakit dan menunggunya di luar bangsal. Yin Mike masuk untuk berbicara dengan Li Zelin. Karena penyakitnya, Li Zelin perlahan-lahan disisihkan oleh firma hukum. Dia tidak senang melihat Yin Mike datang, tetapi malah semakin marah. Dia pikir Yin Mike datang untuk melihatnya dan menertawakannya. Yin Mike berharap dia bisa pulih, masih ada orang yang mencintai dan peduli padanya dan mengkhawatirkannya. Setelah putus cinta, Xia Xiaomian mulai fokus pada karirnya dan secara proaktif meminta untuk meningkatkan jumlah siaran langsung. Yin Mike menyaksikan siaran langsungnya dan mendengarnya berbicara tentang putus cinta. Baru pada saat itulah dia ingat bahwa sesuatu pasti telah terjadi pada hari ketika mereka berdua makan barbeque di pinggir jalan. Tapi dia tidak bisa mengingatnya, jadi dia pergi ke restoran barbeque di pinggir jalan untuk menemukan ingatannya. Pemilik restoran barbeque masih mengingatnya dan menceritakan bahwa dia mencium Xia Xiaomian malam itu. Yin Mike tidak menyangka dia akan melakukan tindakan bodoh seperti itu setelah mabuk dan berinisiatif mengirim pesan untuk meminta maaf kepada Xia Xiaomian. Yin Mike masih berharap Li Zelin dapat menjalani operasi dan bekerja sama dengan dokter. Kali ini, dia mengubah pendekatannya dan membawa materi tentang kasus pertama yang dimenangkan Li Zelin untuk mencarinya. Karena kasus inilah Li Zelin menjadi bertekad untuk mengikuti jalur pengacara. Li Zelin sedikit goyah, dia mengingat jalan yang telah dia lalui selama bertahun-tahun. Dia masih memiliki cita-cita dan orang tuanya, jadi dia tidak bisa menyerah begitu saja, tidak bisa melepaskan hidupnya begitu saja. Ayah Hin dan Bibi Lan berjalan-jalan di taman dan mendengar beberapa orang berbicara buruk di belakang mereka. Ayah Hin sangat marah dan membela putrinya di depan semua orang dan menyuruh mereka untuk tidak ikut campur dalam urusan orang lain. Bibi Lan merekam adegan ini meskipun Ayah Hin biasanya sangat ketat dengan Yin Mike, tapi dia sama sekali tidak mengizinkan orang luar untuk berbicara tentang putrinya. Game Dewa Kota milik Chen Jia ditiru. Mars Animation menggunakan cara yang tidak adil untuk mendapatkan rencana rinci mereka dan kemudian merilis film animasi terlebih dahulu. Ini berarti kerja keras semua orang akan sia-sia dan mereka juga bisa memilih jalur hukum, tetapi semua orang tahu bahwa kasus hak cipta memakan banyak waktu dan sulit dimenangkan, apalagi perusahaan lawan memiliki tim pengacara profesional. Semuanya menjadi sangat sulit. Su Guangxi sangat sedih, dia duduk di depan toko serba ada, merobek naskahnya dan membuangnya. Adegan ini dilihat oleh Yin Mike. Setelah Su Guangxi pergi, dia mengambil kembali naskah itu dan merekatkannya sedikit demi sedikit. Su Guangxi kembali ke rumah dan melihat Yin Mike telah menyiapkan makan malam untuknya dan juga naskah yang telah direkatkan. Matanya memerah, Yin Mike menghibur Su Guangxi dan berharap dia tidak melupakan cita-cita dan ketekunannya. Sekarang Li Zelin juga telah setuju untuk dioperasi. Setelah ini, dia bisa menghabiskan lebih banyak waktu dengan Su Guangxi. Perusahaan Chen Jia mengalami krisis, tetapi dia tidak ingin membubarkan perusahaan. Karyawan-karyawan ini baginya seperti keluarga, jadi dia tidak bisa membiarkan mereka kehilangan pekerjaan. Oleh karena itu Chen Jia memutuskan untuk menjual rumahnya. Rumah Chen Jia dengan cepat menarik perhatian pembeli. Sekarang masalahnya adalah bagaimana menetap bersama putranya Chen Yu yang ingin tinggal bersama Qin Yiran. Chen Jia, untuk memenuhi keinginan putranya, harus pergi mencari Qin Yiran. Qin Yiran melihat Chen Jia memohon padanya dan melihat Chen Yu yang menyedihkan, dia melunak dan membawa Chen Yu pulang. Qin Yiran mendengar percakapan antara Chen Musen dan rekan-rekan lain di toko serba ada. Baru kemudian dia tahu bahwa perusahaan Chen Jia tampaknya mengalami masalah, tetapi dia terlalu bangga untuk bertanya langsung kepada Chen Jia, jadi dia diam-diam bertanya kepada Chen Yu. Chen Yu juga mengatakan dia tidak tahu. Chen Jia, untuk menjaga operasi normal perusahaan, mulai menerima beberapa pekerjaan kecil. Pada malam hari, dia tidak punya rumah untuk pulang, jadi dia tidur di perusahaan.
Yin Mike melihat Su Guangxi lembur setiap hari dan merasa tidak enak, dia juga sangat khawatir. Malam itu, dia pergi ke rumah orang tuanya sendirian untuk makan malam dan menceritakan kepada mereka tentang proyek Su Guangxi yang ditiru. Ayah Yin menyalahkan Yin Mike karena bersikeras mencari pacar yang lebih muda darinya. Dia mengambil kartu banknya dan memaksa putrinya untuk mengambilnya. Ayah Yin juga tahu bahwa apa yang dilakukan Su Guangxi sangat menjanjikan. Anak muda harus melalui kesulitan untuk tumbuh. Selama mereka bertahan, mereka pasti akan melihat cahaya suatu hari nanti. Yin Mike mengetahui dari Yin Yibo bahwa Xia Xiaomian sakit dan sangat mengkhawatirkannya. Dia berinisiatif membawa obat dan makanan, dan bahkan secara khusus membeli t-shirt untuk mengunjungi Xia Xiaomian. Sebenarnya Yin Yibo bukan orang yang berdarah dingin, dia masih sangat perhatian dan membantu Xia Xiaomian menyeka tangannya. Dia memberitahu dia cara minum obat dan kemudian buru-buru pergi. Keesokan harinya, Xia Xiaomian menceritakan kepada Yin Mike tentang ciumannya dengan Yin Yibo. Dia juga menuduh Yin Yibo memberinya t-shirt dengan tulisan yang tidak masuk akal. Dia merasa Yin Yibo sedang memarahinya. Untungnya Yin Mike membantu adiknya keluar dari masalah. Dia memberitahu Xia Xiaomian bahwa ini adalah permainan kata yang tidak masuk akal yang homofon dengan menikah, yang berarti Yin Yibo sedang menyatakan cintanya padanya. Xia Xiaomian baru mengerti dan merasa sedikit malu. Dia mengambil pakaian itu dan lari kembali ke kantor. Ayah Yin melihat suasana hati Yin Yibo yang tidak baik dan menduga bahwa dia bertengkar dengan Xiaomian. Sebagai seorang ayah, dia sudah lama melihat bahwa Xiaomian menyukai putranya, dan dia juga sangat puas dengan gadis ini. Jadi dia memberi Yin Yibo sebuah ide dan menyuruhnya untuk menggunakan sikap yang paling tulus untuk menaklukkan gadis itu. Yin Yibo mendengarkan ayahnya dan berlari ke perusahaan Yin Mike. Saat Xiaomian sedang siaran langsung, dia langsung menyatakan cintanya kepada Xiaomian di depan rekan-rekan lain dan pemirsa di siaran langsung. Dia mengulangi adegan malam itu ketika dia mencium Xiaomian saat dia tidak siap. Yin Yibo tidak pandai mengekspresikan perasaannya. Dia menyukai Xiaomian. Xiaomian merasakan ketulusan Yin Yibo dan setuju untuk berkencan dengannya. Keduanya berpelukan dengan bahagia, akhirnya satu pasangan lagi bersatu. Qin Yiran membantu Chen Jia merawat Chen Yu, tetapi disiksa dalam berbagai cara. Ratu ber-3 tahun yang lalu sekarang telah menjadi seorang ibu yang harus pulang ke rumah dan memasak segera setelah pulang kerja. Yin Mike dapat melihat bahwa dia perlahan-lahan berubah. Kisah antara dia dan Chen Jia baru saja dimulai. Sebelumnya, Qin Yiran hampir tidak pernah memasak. Jadi sekarang memasak adalah masalah yang sulit baginya, tetapi dia tetap berusaha. Chen Yu melihat kecanggungan Qin Yiran dan merasa tidak berdaya. Dia harus menghubungi Chen Jia dan memintanya untuk menyelamatkan dia dan Qin Yiran. Chen Jia membawa banyak bahan dan bumbu memasak ke rumah Qin Yiran. Dia memasak meja makan yang mewah untuk mereka dan segera pergi ke perusahaan setelah selesai. Begitu dia memasuki perusahaan, dia melihat Chen Musen dan Su Guangxi sedang lembur untuk mencari bukti plagiarisme. Chen Jia tidak ingin mereka tahu bahwa dia telah menjual rumahnya, jadi dia berbohong bahwa dia datang ke perusahaan untuk mengunjungi mereka. Kemudian, dengan dalih harus pulang bersama Chen Yu, dia pergi. Hubungan antara Chen Jia dan Qin Yiran perlahan-lahan memanas. Dia datang ke rumah Qin Yiran untuk memasak setiap hari. Seiring berjalannya waktu, mereka berdua semakin banyak berinteraksi, dan sikap Qin Yiran terhadap Chen Jia juga berubah. Matanya yang melihat Chen Jia memiliki sedikit lebih banyak kekaguman. Di malam hari, Qin Yiran datang ke perusahaan Chen Jia dan menemukan bahwa dia tidur di perusahaan. Dia samar-samar menebak bahwa dia mungkin telah menjual rumahnya. Chen Musen dan Su Guangxi juga sangat pintar. Mereka menyadari bahwa terakhir kali Chen Jia datang ke perusahaan pada tengah malam. Dia juga membawa banyak perlengkapan mandi. 8/9 dari 10 dia tinggal di perusahaan. Mereka menduga Chen Jia mungkin telah menjual rumahnya. Benar saja, mereka melihat rumah Chen Jia di aplikasi penjualan rumah. Su Guangxi, untuk menemukan informan, memutuskan untuk melepaskan ikan kecil untuk menangkap ikan besar. Dia sengaja mengatakan di depan semua orang bahwa dia memiliki akhir yang lebih baik. Begitu diunggah, mereka akan tahu siapa yang menjiplak. Karena mereka tahu Chen Jia tidur di perusahaan pada malam hari, mereka harus menahannya, sehingga mereka bisa menangkap informan yang membocorkan dokumen. Tugas penting ini diserahkan kepada Chen Musen. Chen Musen menggunakan alasan berbicara tentang proyek dengan Chen Jia. Mereka berdua tetap berada di toko serba ada. Tapi dia tidak fokus karena dia menunggu kabar dari Su Guangxi. Chen Jia menemukan keanehannya dan memaksanya untuk mengatakan yang sebenarnya. Ternyata dia dan Su Guangxi ingin menyelidiki informan. Sebenarnya Chen Jia sudah lama tahu bahwa masalah ini disebabkan oleh orang di dalam perusahaan. Trik melepaskan ikan kecil untuk menangkap ikan besar milik Su Guangxi telah berhasil. Seperti yang diduga, malam itu Dama lari kembali ke perusahaan untuk mengambil dokumen secara diam-diam. Siapa sangka dia langsung bertemu dengan trio orang baik, Su Guangxi, Chen Jia, dan Chen Musen. Chen Jia merasa sakit hati, tidak berbeda dengan menemukan bahwa seorang teman seperjuangan yang pernah berjuang bersamanya kini berbalik dan mengkhianati perusahaan. Di bawah tatapan kaget semua orang, Dama
Semua terpaksa mengungkapkan isi hatinya. Ternyata perusahaan terkadang lupa membayar gaji tepat waktu, sementara uang sewa, air, listrik, dan mie instan tidak bisa menunggu. Karena putus asa, dia akhirnya mencari pinjaman kilat tetapi bunganya terlalu tinggi. Sekarang dia terlilit utang, dia tidak punya pilihan selain bekerja sama sementara dengan CEO Xie. Situasi sudah di luar kendali dan Dama yang sudah terlanjur hanya bisa pasrah. Setelah mendengar ini, Chen Jia tidak menyalahkannya. Sebaliknya, dia menyalahkan dirinya sendiri dan berpikir bahwa manajemen yang buruk telah membuat orang-orang di sekitarnya menemui jalan buntu. Akhirnya, dia memilih untuk melepaskannya, bukan karena dia bersekongkol, tetapi agar Dama memiliki kesempatan untuk memulai kembali hidupnya tanpa harus menanggung noda di catatan pribadinya. Dia tahu bahwa setiap orang pernah menjadi orang asing di tempat asing, dengan keyakinan di hati mereka untuk memasuki kota dengan impian mengubah hidup mereka. Sementara itu, Yin Mike juga diam-diam mendukung Su Guangxi dan teman-temannya dengan caranya sendiri. Yin Mike berinisiatif mencari CEO Su dari Hua Huawei dengan harapan dapat membantunya melihat wajah asli mitra saat ini, Mars Animation, dan dari sana mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan perusahaan Chen Jia. CEO Su penasaran seberapa jauh Yin Mike bersedia pergi untuk Su Guangxi. Dia tiba-tiba mengajukan proposal agar semua karyawan perusahaan Chen Jia harus menemaninya dalam perjalanan ke Guangzhou. Di tempat lain, setelah mendengar dari Yin Mike bahwa Chen Jia harus menjual rumahnya untuk mempertahankan perusahaan, dia secara proaktif menghubungi Chen Jia dan memintanya untuk membawa Chen Yu untuk tinggal sementara di rumah teman dekatnya. Dia memberinya kunci apartemen itu agar ayah dan anak itu memiliki tempat tinggal yang layak daripada harus tidur di kantor. Tindakan itu membuat Chen Jia sangat tersentuh, bukan karena memiliki tempat tinggal, tetapi karena perasaan diperhatikan dengan tulus oleh seseorang di saat-saat sulit. Di perusahaan, para karyawan bersama Chen Jia saling menyemangati untuk tetap semangat. Tiba-tiba, sekretaris CEO Su muncul dan membawa undangan. Semua orang di tim diundang langsung oleh CEO Su ke Hua Huawei untuk bernegosiasi serius tentang peluang kerja sama baru. Dia sangat puas dengan kemampuan tim ini, tentu saja sebagian besar berkat Su Guangxi. Meskipun Hua Huawei adalah pemain lama di dunia game, CEO Su sudah lama mengincar layar lebar sebagai arena baru. Bekerja sama dengan tim Chen Jia sama saja dengan mengirim mereka sebagai pelopor untuk membuka jalan seperti pejuang modern baru. Namun, satu-satunya syarat, yang juga merupakan syarat wajib, adalah seluruh tim harus pindah ke kantor pusat di Guangzhou. Meskipun menyadari sedikit keraguan di mata Su Guangxi, CEO Su tetap teguh pada pendiriannya. Su Guangxi mengerti bahwa jika dia menggelengkan kepalanya, mungkin tidak akan ada kesempatan kedua. Sesampainya di rumah, dia mendapati Yin Mike sedang murung, bahkan tanpa bertanya, dia sudah bisa menebaknya. Mungkin kerjasama ini adalah hasil dari upaya diam-diamnya. Antara hati dan jalan ketenaran, Su Guangxi terjebak di antara dua pilihan, masing-masing cukup kuat untuk membuatnya goyah. Chen Jia juga tidak lebih baik. Di satu sisi ada mimpi yang dibangunnya bersama teman-temannya selama bertahun-tahun, di sisi lain ada Qin Yiran, orang yang diam-diam dia cintai. Setelah beberapa pertimbangan, Chen Jia memutuskan untuk membuat langkah yang menentukan. Dia mengajak Qin Yiran ke taman hiburan besok untuk mengungkapkan perasaannya. Jika dia mengangguk, dia akan tetap tinggal, dan jika dia menggelengkan kepalanya, dia akan pergi ke Guangzhou bersama teman-temannya untuk melanjutkan mimpinya. Sesuai janji, Qin Yiran muncul di taman hiburan. Mereka bertiga bermain dengan gembira. Chen Jia merasa senang sekaligus gugup, mencari kesempatan untuk mengatakan apa yang ada di hatinya. Akhirnya, kesempatan emas itu datang. Dia memiliki momen pribadi dengan Qin Yiran. Sayangnya, ketika dia masih bingung apakah harus memulai dengan kata-kata atau bunga, pukulan telak justru datang darinya. Satu kalimat, "Kita hanya teman," seperti siraman air dingin yang membuat Chen Jia tertegun. Dia mengatakan bahwa akhir ini sudah bisa diduga, meskipun demikian, dia masih memiliki sedikit harapan. Tentu saja, Qin Yiran juga tidak lebih tenang, dia tidak acuh tak acuh, hanya saja dia masih berjuang dengan dirinya sendiri, dengan masa lalu dan ketakutan bahwa dia tidak bisa menanggung peran sebagai ibu dan istri. Ketika dia bertemu seseorang yang membuat hatinya berdebar, dia mulai berubah sedikit demi sedikit. Hanya saja dia masih berharap ada seseorang yang cukup sabar untuk membuatnya percaya bahwa dia berada di jalur yang benar. Chen Jia, bertahanlah sedikit lebih lama, mungkin dia sudah siap memberikan tempat di hatinya untuk ayah dan anak itu. Sementara itu, Yin Mike, karena sedih akan masalah Su Guangxi, menarik Qin Yiran ke bar untuk menghilangkan kesedihannya. Di tengah minuman keras dan lampu yang berkedip-kedip, cerita di taman hiburan diceritakan kembali. Qin Yiran mengakui bahwa ketika Chen Jia menyatakan cintanya, reaksi pertamanya adalah melarikan diri sebagai refleks pertahanan diri. Untungnya,
Di sisinya selalu ada Yin Mike, sahabat dan penasihat cinta yang selalu mendukungnya tanpa pamrih. Dengan mata profesional, Yin Mike mengingatkan temannya bahwa jika dia telah bertemu seseorang yang layak, jangan biarkan dirinya mundur hanya karena masa lalu. Dia mengerti bahwa Qin Yiran selalu berdiri di garis pertahanan karena dia pernah terluka. Dia merenungkan semua saat dia menyakiti Chen Jia dan kali ini dia terus melarikan diri. Mungkin kesempatan itu benar-benar lolos dari genggamannya dan setelah itu berlalu, dia berpikir bahwa dia seharusnya tidak menoleh ke belakang dan menyesalinya lagi. Saat kedua wanita itu mengangkat gelas dan saling curhat, Chen Jia menelepon. Yin Mike yang cerdas mengangkat telepon untuk temannya, memanfaatkan kesempatan untuk mengubah panggilan itu menjadi undangan diam-diam agar Chen Jia datang menjemput orang yang disayanginya. Ketika dia melihat Chen Jia, dia sedikit mabuk, seolah-olah dia telah menanggalkan topengnya yang kuat. Dia tiba-tiba mengungkapkan kata-kata yang telah dia sembunyikan sejak lama, bahwa jika Chen Jia sedikit lebih berani hari itu, mungkin dia tidak akan berbalik dan melarikan diri. Dia menceritakan bahwa masa kecilnya tumbuh di rumah yang dingin di mana kebahagiaan hanyalah barang mewah. Cinta baginya adalah sesuatu yang rapuh, bahkan tidak bisa dipercaya seperti kehidupan lajang tanpa syarat. Hingga Chen Jia muncul sebagai karakter utama dalam hidupnya, tetapi semakin dia mencintai, semakin dia merasa tidak aman. Dia khawatir bahwa kebahagiaan ini hanyalah gelembung sabun yang berkilauan dan kemudian menghilang. Jika suatu hari Chen Jia tidak lagi mencintainya seperti sebelumnya dan mundur tanpa pemberitahuan, semua yang tersisa hanyalah kesendirian. Lebih baik menanggung rasa sakit sebelum memulai daripada terlibat dan kemudian berakhir dengan tangan kosong. Chen Jia menatap gadis di depannya, melihat air matanya terus mengalir. Dia mengeluarkan cincin yang selalu dibawanya dan diam-diam memasangkannya di jarinya sebagai ganti 1000 janji. Yin Mike hanya bisa berdiri dan melihat mereka berpelukan, merasa hangat di hatinya, dan perasaan semua kesedihan tiba-tiba menghilang. Yin Mike dan Su Guangxi pergi menemui CEO Su. Begitu duduk di depan Yin Mike, CEO Su menunjukkan aura yang kuat. Namun, Yin Mike bukanlah orang yang bisa diremehkan. Dia dengan percaya diri menyatakan bahwa mengatur segalanya untuk Su Guangxi hanyalah masalah kecil. Adapun masalah cinta, dia yakin akan menang 8 atau 9 dari 10. CEO Su, dari tatapan dingin di awal, perlahan-lahan berubah menjadi sikap penuh penghargaan. Yin Mike mengungkapkan pemikirannya bahwa berkat kehadiran Su Guangxi, dia menyadari bahwa dia juga berharga dan layak dicintai. Baginya, beberapa bulan berpisah, meskipun jauh, tidak cukup kuat untuk menghancurkan perasaan mereka. Setelah mendengar ini, CEO Su menatapnya dengan mata penuh kekaguman dan pengertian. Yang tidak mereka duga adalah percakapan yang penuh makna itu tanpa sengaja terdengar oleh Su Guangxi. Dia menyadari bahwa cinta bukanlah masalah di mana satu orang berjuang. Dia sendiri juga perlu menjadi lebih dewasa, lebih stabil untuk menjadi tembok pelindung bagi gadis itu. Dan dari lubuk hatinya yang paling dalam, dia berjanji bahwa bahkan jika mereka terpisah ribuan kilometer, hatinya akan selalu mengarah padanya. Su Guangxi bahkan dengan cermat menyusun manual cinta jarak jauh, seperti semacam perjanjian hubungan bilateral. Kemudian dia dengan sungguh-sungguh memecahkan setiap baris untuk Yin Mike seolah-olah sedang mempresentasikan kontrak kerja sama strategis. Sejak hari itu, keduanya secara resmi memasuki fase hubungan jarak jauh versi disiplin. Mereka terus-menerus mengirim pesan suara, dan kapanpun mereka luang, mereka akan melakukan panggilan video untuk memperbarui semua perkembangan, baik besar maupun kecil. Cinta mereka romantis dan efisien, tetapi tidak jarang Yin Mike panik ketika dia menelepon tetapi tidak ada jawaban. Setiap kali dia tidak dapat dihubungi, itu pertanda bahwa Su Guangxi sedang diam-diam merencanakan kejutan. Benar saja, kali ini dia diam-diam datang ke Shanghai terlebih dahulu dan menyiapkan meja makan khusus untuknya. Akhirnya, dia mengerti alasan mengapa dia tidak dapat dihubungi untuk sementara waktu. Proyek di Guangzhou telah berhasil diselesaikan, jadi seluruh tim kembali ke Shanghai. Tanpa beristirahat, mereka segera terjun ke proyek baru, yang sekali lagi membuat CEO Su mengangguk setuju. Tanpa ragu, dia memutuskan untuk segera meluncurkan rencana selanjutnya. Sementara itu, Yin Mike juga memiliki kabar baik sendiri. Dia secara resmi naik ke posisi direktur pemasaran yang mengejutkan banyak orang. Mulai sekarang, Kong Xianzhe yang dulu mengarahkannya, harus langsung melapor kepadanya. Yin Mike segera menggunakan trik lamanya sendiri, meminta Kong Xianzhe untuk menempelkan catatan tempel pada dokumen-dokumen penting dan meletakkannya di mejanya. Dia hanya bisa menahan suaranya, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun, hanya bisa diam-diam mengikutinya. Ulang tahun Yin Mike tiba, dan semua orang mengirimkan banyak ucapan manis kepadanya.
Tetapi pada saat itu, Su Guangxi buru-buru pergi ke Guangzhou untuk perjalanan bisnis. Karena jadwal yang padat, dia tidak punya waktu untuk mengaturnya. Sementara itu, Qin Yiran yang sedang hamil dirawat dengan hati-hati oleh Cheng Jia seperti harta nasional. Dia tidak hanya dengan cermat menyiapkan segalanya sebelum setiap kunjungan dokter, tetapi juga memastikan dia tidak terkena sedikit pun angin dingin atau berjalan terlalu cepat. Merasa bahwa dia akan menjadi satu-satunya yang merayakan ulang tahun secara mandiri, bebas, dan sendirian. Dia segera mencoba menghubungi Qin Yiran dan adik laki-lakinya dengan harapan bisa mendapatkan sedikit keyakinan. Siapa sangka, yang satu sibuk USG, yang lain sedang siaran langsung memasak dengan pacarnya. Tidak ada yang bebas untuk berbagi kesendirian dengannya. Tidak ada pilihan lain, dia berencana untuk pulang untuk makan malam, tetapi begitu dia menelepon Ayah Hin dan Bibi Lan, dia menerima pemberitahuan bahwa mereka sedang bersiap untuk perjalanan wisata. Tidak ingin merusak rencana liburan langka kerabatnya, dia dengan sopan menutup telepon. Namun, di balik serangkaian penolakan tawaran itu, ada konspirasi penuh cinta yang diatur dengan cermat oleh Su Guangxi. Dia diam-diam mengatur segalanya hanya untuk menciptakan hari istimewa yang tidak terduga bagi In Mike. Seperti biasa, dia mampir ke toko serba ada, mengambil sekotak mie instan, dan memakannya seperti biasa. Saat dia makan, dia menerima telepon dari Su Guangxi. Dia segera berbohong bahwa dia sedang menikmati hidangan Jepang kelas atas. Namun, dia tidak tahu bahwa setiap tindakannya terlihat jelas oleh orang yang sedang dia telepon. Ternyata Su Guangxi telah diam-diam menyelesaikan pekerjaannya lebih awal dan diam-diam kembali, membawa kue dan kejutan. Saat dia memejamkan mata untuk membuat permohonan, dia dengan lembut mencium keningnya, mengakhiri hari-hari kesendiriannya. Baru kemudian dia menyadari bahwa semua orang yang sibuk hari ini sebenarnya diatur dengan susah payah oleh Su Guangxi. Dia akhirnya mengerti bahwa dia hanya ingin mendedikasikan momen itu untuk memiliki ulang tahun hanya berdua. Mata mereka dipenuhi dengan cinta dan kemudian mereka saling berpelukan dengan bahagia. Ini adalah akhir dari seri ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat untuk mendukung kami. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di seri berikutnya. Sekarang, sampai jumpa lagi. Bye-bye.